Nah, kalau kita lihat tadi ya gambarannya, mohon yang baru masuk langsung mute mic-nya. Makasih. Nih, kalau kita lihat tadi gambarannya ya, apa yang terbersit dalam benak rekan-rekan semua di sini? Kalau melihat tadi grafiknya, apa impression-nya? Kesannya apa? Bisa diketik di chat saja. Mohon mohon host memute-kan. Silahkan diketik aja apa yang terbersit dalam benak ketika melihat grafik tadi. Bahwa satu orang terus kemudian memegang 50% ya dari semua sumber finansial dipegang oleh satu orang saja apabila di dalam komposisi 100 orang tinggal di dunia ya. Apa yang terbersit dalam rekan-rekan semua? Silahkan ditulis di chat. Ya. Ya, jadi yang tergambar adalah keragaman, ya, keragaman konteks. Ini yang ada yang mengetik dengan variasi latar belakang manusia, betul. Tetapi juga ketimpangan, ya, sangat timpang gitu. Lihat akses pendidikan masih timpang. Terus kemudian juga akses to clean water juga masih timpang gitu ya. Terus kemudian akses ke sumber daya keuangan finansial juga masih timpang begitu. Jadi itu memang betul di satu sisi memperlihatkan variasi konteks keragaman, tapi di sisi yang lain juga melihat ketimpangan yang ada. Nah, sekarang ini kondisi bumi kita secara keseluruhan, tadi kondisi manusianya ya kita sudah lihat. Ini sekarang kondisi bumi, ilustrasinya suhu perubahan temperatur yang ditangkap oleh NASA sejak dari 1880 sampai sekarang. Kita lihat bagaimana perubahan temperaturnya. Ya, luar biasa ya, terlihat perubahan memang global warming, perubahan temperatur yang sangat tajam ya. Jadi kita mengalami krisis keduanya begitu, ada imbalances, ada ketidakseimbangan, ada social imbalance tadi yang pertama itu grafiknya itu, kemudian yang kedua ini planetary imbalance, jadi kedua-dua ini krisis sosial ekologis nih terjadi pada saat yang bersamaan begitu. Kayaknya disebutkan dari IPCC tahun 2021 disebutkan bahwa ada code red for humanity gitu ya. Jadi memang betul-betul segala kegiatan kita, apa yang kita lakukan itu sudah mempengaruhi ya senyatanya atmosfer, laut, dan ini juga tanah begitu ya. Sehingga sekarang tidak ada lagi istilahnya natural disasters, yang ada adalah disaster by choice gitu. Jadi ini memperlihatkan bahwa aksi kita itu bisa berpengaruh ya terhadap arah masa depan kita, apakah itu menjadi suatu katastrofi ya, bencana kita sendiri itu yang mengarahkan masa depan. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan masa depan bumi.
Nah, ini karena saking sudah tingginya krisis sosial ekologis, maka dalam Human Development Report-nya UNDP tahun 2021 itu dikasih judul Anthropocene, ya, bagaimana kegiatan kita selaku manusia itu mempengaruhi struktur planet sebetulnya, apapun itu. Dan untuk mengatasi ketidakseimbangan tadi sosial ekologis tadi, ada 3 elemen yang harus dilakukan saling bertautan dan tidak dipisahkan satu dari yang lainnya, yaitu inovasi. Kemudian unsur yang kedua itu bagaimana mengatasi ketidakseimbangan sosial tadi, ya, equity itu tadi. Yang ketiga stewardship. Jadi bagaimana mengatasi ketidakseimbangan planet, keseimbangan alam. Jadi itu selaku inovator, ya, desainer itu jadi inovator kan, gitu, creator, inovator itu harus memperhatikan bahwa ada 2 elemen equity yaitu stewardship yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi kalau mempertimbangkan sekarang sudah krisisnya, kita tidak bisa lagi, kalau katanya Einstein kan, tidak bisa lagi menyelesaikan masalah dengan cara bagaimana masalah itu kita mulai, itu at first place, you cannot solve the problem sama dengan cara yang kita lakukan. Jadi harus ada proses refleksif di situ. Jadi proses refleksif untuk betul-betul cara yang lebih baik itu seperti apa. Jadi kita mempunyai kapasitas untuk mempertimbangkan nilai-nilai mendasar kita tuh seperti apa sih, ya, core values kita apa sih, bukan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda saja, tapi betul-betul menjadi yang berbeda, bukan doing things differently saja, but to be different also. Jadi esensial sekali gitu ya. Jadi kita harus sadar dengan apa proses pemikiran kita, pengambilan keputusan kita, kemudian juga dasar landasan nilai kita, asumsi, karena sudah tekanan yang sangat tinggi gitu, krisis, tidak ada lagi kita harus melakukan refleksif ini apabila kita ingin membentuk masa depan yang lebih baik, ya. Nah, caranya kalau reflexivity ini menurut Dreiser dan Pickering untuk mengatasinya kita harus menjadi refleksif, ya, secara ekologis, ya. Yang pertama itu kita harus mendengarkan dengan seksama. Apapun itu status kita, ya, entah desainer, inovator, siapapun, terutama pengambilan keputusan, yang pertama harus dilakukan adalah mendengarkan perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam sosial ecological system, perubahan apa yang terjadi dalam sistem sosial ekologis kita, begitu. Kemudian kita melihat mencermati gitu dampak dari perubahan sosial ekologikal itu. Dan kita bisa dengan cara demikian kita bisa mengantisipasi, ya, masa depan ke depannya seperti apa. Dan ini merupakan proses yang terus berlanjut, bukan proses yang linear begitu, ya. Proses linear itu artinya proses dimulai di titik A ke titik B udah gitu selesai. Tapi ini bukan proses yang linear. Bahwasanya ini proses yang harus dilakukan secara terus-menerus, makanya disebut dengan refleksif gitu. Jadi refleksivitas itu. Jadi rekan-rekan inovator, desainer, ya, itu dalam pertimbangan pemutusannya, proses pembuatan inovasinya, desainnya dilakukan dengan dimulai dari cara mendengarkan dulu sistem sosial yang ada terkait dengan desain yang akan kita lakukan, begitu, ya. Nah, ini proses yang sangat refleksif terus-menerus ini mengapa sih sangat penting begitu? Nah, ini akan kita diskusikan lebih lanjut hari ini, ya. Tapi yang akan kita cermati lebih lanjut misalnya mendengarkan, ya. Jadi kita harus mendengarkan perubahan sosial ecological system, perubahan apa yang ada dalam sistem sosial dan ekologis kita gitu, dan kaitannya apa sih dengan regeneratif design. Nah, ini kalau misalnya kita memperhatikan sistem keseluruhan, karena krisisnya krisis global tadi, ya, krisis sosial, krisis ekologis secara global, maka tujuannya juga harus kita tarik secara luas, gitu. Bukan lagi dalam sistem yang lebih kecil. Kalau sistem yang lebih kecil kan kita bicara masalah sistem unit, misalnya yang terkecil adalah sistem keluarga, komunitas, begitu, ya. Terus kemudian sistem negara. Tapi ini karena sudah merupakan suatu global, krisis global, sosial ekologis global, maka mencermati perubahan sistem sosial ekologisnya juga harus setara dengan skala sistem itu sendiri. Maka kita menarik pada dimensi keadilan planet, begitu. Jadi kita akan memutuskan sesuatu dan kemudian melakukan kegiatan sesuatu, kita harus melihat, ya, dampaknya tadi karena suhu sudah parah sekali, ya.
Keadilannya itu harus bisa keadilan yang juga lintas batas negara, karena lintas batas negara ya, karena itu apa, krisis sosial ekologis global gitu. Kemudian kita harus mempertimbangkan juga keadilan yang lintas batas negara, juga keadilan yang lintas batas generasi. Misalnya kalau masyarakat asli, misalnya untuk mempertimbangkan bahwa saya akan meninggalkan apa untuk 7 turunan setelah saya, begitu kan? Berarti keadilannya itu keadilan lintas generasi, bukan keadilan pada saat saya hidup saja, tapi keadilan setelah saya tidak ada pun. Jadi footprint, human footprint-nya jelas gitu ya. Kemudian lintas yang terakhir adalah keadilan yang juga justice for non-humans. Jadi adilnya bukan untuk adil kita saja, tetapi adil bukan manusia saja, karena kita bagian dari sistem secara keseluruhan, maka keadilannya pun harus meliputi juga keadilan untuk yang non-humans, misalnya binatang, keadilan untuk tanaman, tumbuhan, dan lain sebagainya begitu. Ya, jadi ini 3 elemen yang keadilan yang harus kita perhatikan kalau kita ingin memulai mencermati perubahan apa yang terjadi dalam sistem sosial ekologis kita begitu. Jadi suatu sistem yang sangat besar ya. Nah, kalau kita lihat sistem yang sangat besar, berarti kan kita memandang bahwa kita ada keterkaitan di dalamnya ya, satu elemen dengan elemen yang lainnya, interconnectedness gitu. Nah, ini tergantung juga dalam pengambilan keputusan, apakah kita memutuskan untuk menjadi seorang desainer atau inovator atau pemikir atau decision makers yang refleksif atau tidak gitu. Apakah kita tergerak dengan melihat tekanan sistem tadi ya, planetari, ketidakseimbangan planet, ketimpangan sosial. Apakah kita tergerak untuk membuat keputusan menjadi oke, kita harus berpikir reflektif atau tidak reflektif. Kalau tidak reflektif berarti business as usual. tidak perlu untuk memikirkan sistem secara keseluruhan begitu. Jadi ketika kita mau mendesain sesuatu itu pun merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan. Desain apakah yang akan kita pilih, bahan-bahan apa yang kita pilih, tujuan desain itu sendiri itu semua merupakan proses keputusan kita selaku desainer ya. Nah, kalau dilihat berarti dari desainer dari awal ya, inovasi atau desain itu dimulai dari ini kalau keong bagian dalamnya nih. Keong bagian dalamnya itu berarti nih ya. Saya tunjuk sebentar. Ini kalau keong bagian dalam ini ya. Nah, keong bagian dalam ini berarti dia menyadari bahwa saya selaku decision maker, saya selaku inovator, saya selaku desainer, itu saya mempunyai otoritas, saya mempunyai kekuatan untuk menggerakkan dalam perubahan ini begitu. Nah, kita mau fokusnya kemana? Kalau kita makin keluar, misalnya kita fokusnya kepada tipe aja, tipe apa, skala desainnya seperti apa sih, inovasinya seperti apa sih. Kemudian fokus berikutnya ini kepada proses ya, prosesnya tuh bagaimana sih gitu ya, proses inovasinya lebih luas lagi, tidak kepada proses tapi saya ingin memahami konteks dari desain, konteks dari inovasi seperti apa sih konteksnya. Kita lihat misalnya konteks sosialnya, konteks ekologisnya, ditarik lebih luas lagi ketika kita berpikir lebih jauh lagi itu kepada directions of the innovations. Jadi direksinya arahnya tuh kemana, arah inovasi kita mau dibawa kemana, arah desain kita mau dibawa kemana? Apakah explorations of certain purpose, tujuan tertentu saja? Tujuannya tujuan apa? Terus kemudian akhir dari inovasi itu apa ujungnya? Begitu. Jadi ini mengarahkan kita untuk berpikir dari hulu ke hilir ya. Nah, yang paling besar lagi kita berpikir lebih luas lagi kalau sudah tadi mencapai planetary justice tadi, kita berpikir langsung kepada impact dari inovasi itu sendiri, dampak dari inovasi. Focus on the impact of innovations. Jadikan itu sebagai mission-oriented innovations. Jadi inovasi yang berorientasi kepada misi tertentu. Inovasi yang berorientasi kepada misi tertentu itu mengarah kepada transformasi sistem secara keseluruhan dan menohok kepada grand challenges tadi ya.
if you would like to take up really grand challenges, tantangan yang lebih besar gitu yang kita hadapi tadi ya, tantangan global kita bersama, bagaimana ketimpangan yang semakin tinggi, bagaimana tekanan ketidakseimbangan planet, maka kita bisa mengarahkan inovasi kita, bisa mengarahkan desain kita menjadi impact driven innovations ya, yang mengarah kepada transformasi sistem secara keseluruhan. Di manakah peran saya dan apa yang bisa saya lakukan begitu ketika saya mulai memutuskan saya ingin mendesain sesuatu, apakah itu social system design, apakah itu produk desain ya, inovasi, tapi arahnya kemana? Apakah arah individual ataukah misalnya ini yang lebih luas ini ya, take up the grand challenges ya. Jadinya harus diputuskan begitu. Nah, ini kalau kita lihat relasi kita, misalnya relasi kita dengan yang di luar kita, subjek dengan, kalau kita bilang objek ya, itu bahasanya subjek objek gitu. Artinya di luar relasi kita. Kalau menurut Nicholas Gill, itu kalau pre-modernity itu relasinya adalah kita, orang itu di bawah objek. Jadi makanya kalau misalnya masyarakat adat ada konsepnya itu mythological land gitu ya, mitos tanah, bahwa saya itu dimiliki oleh tanah, identitas saya gitu. Landscape segala keseluruhan, bukan saya memiliki tanah atau tuan tanah, tapi saya itu dimiliki. Makanya dia relasinya lain begitu. Relasinya ada relasi identitas. Itu sebelum modernitas. Nah, ketika awal modernitas terjadi, menurut Nicholas Gill, itu terjadi pemisahan gitu. Saya dan objek. Jadi ketika saya misalnya mendesain suatu produk gitu ya, itu saya dan objek gitu. Tetapi tidak ada relasi yang menyambungkan di situ. Jadi apakah relasi yang menyambungkan? Hanya relasi misalnya berdasarkan kepentingan dari kacamata desainer atau inovator atau decision makers itu sendiri. Dan dalam konteks yang demikian, maka itu menjadi otomatis kerangkanya lebih mudah menjadi eksploitatif ya. Karena fungsional gitu, instrumental begitu. Nah, itu sudah kalau apa untuk teori-teori modernitas sudah dibilang begitu, bahwa relasi yang terpisah ini menghasilkan suatu resiko yang sangat besar, yang tadi yang kita lihat di awal grafiknya itu, akibat betul-betul terpisahnya begitu antara saya dan juga apa yang ingin saya desain atau saya inovasikan begitu ya. Nah, kita lihat kerangkanya, kalau misalnya degenerative culture itu kalau misalnya di bawah ini yang konvensional ya, konvensional ini ya sudah seperti itu tadi ya, modernity ya sudah, saya dan relasinya dengan yang saya desain begitu itu terpisah betul-betul subjek and objek saja ya. Nah, tapi kalau kita ke arah yang ini green ya, dia mengurangi dampak ya, dia mengurangi dampaknya begitu. Bagaimana caranya mengurangi dampaknya? Terus lebih tinggi lagi prosesnya itu menjadi keberlanjutan ya. Mohon maaf rekan-rekan kalau misalnya selama nanti menjelaskan atau apa ada pertanyaan, burning questions gitu, silahkan ditulis di chat ya. Silahkan ditulis di chat kalau ada burning question. Nah, terus kemudian yang tengah ini keberlanjutan ya, sustainable, itu mengupayakan tidak terjadi ya additional harm ya. Tidak terjadi kerusakan, sustainable itu mitigasi, risiko itu dimitigasi begitu. Nah, lebih lanjut lagi itu restorasi. Sudah masuk nih dari degeneratif ke regeneratif. Nah, kalau regeneratif berarti dia masuknya ke restorasi tadi. Kalau misalnya restorasi gambut, dia memperbaiki bagaimana nih mangrove gambut rusaknya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap alam? Kita harus misalnya to restore ya, harus menyembuhkan gitu kan alam gitu, menanam pohon, restorasi gambut, restorasi hutan. Nah, yang paling kanan itu adalah regeneratif gitu. Regeneratif ini human doing things as nature. Artinya kalau kerangka regeneratif dia adalah kolaborasi dengan alam. Gitu. Jadi bukan saya melakukan sesuatu terhadap alam, apa yang ingin saya lakukan terhadap alam yang rusak ini, baiklah kita perbaiki gitu, direstorasi. Tetapi kalau regenerasi itu saya punya kebutuhan, tapi saya juga melihat alam juga punya kebutuhan. Apakah yang alam butuhkan? Apakah
Apa yang saya butuhkan? Kemudian ada kolaborasi di situ sehingga ada keseimbangan, mencapai titik keseimbangan di situ ya. Jadi regeneratif gitu. Nah, jadi kalau regeneratif itu isinya juga ada mengisi ya, replenish and restoring juga ada di sana begitu. Karena dia masuk juga saling mengisi gitu istilahnya ya, replenishing and restoring, mengisi dan memulihkan kalau regeneratif. Nah, ini kalau kita lihat dari solution mapping canvas, ini yang kami rancang bersama dari Accelerator Lab dengan rekan-rekan etnografi, desain etnografi Lab ITB. Ini pun bisa untuk kita masukkan ke rangka memetakan solusi ya. Nih kalau misalnya sebelah kanan nih solusi, kalau kita pakai kerangka regeneratif gitu. Sebelah kanan nih solusi. Solusi bisa solusinya berupa desain sesuatu atau misalnya desain produk atau desain sistem sosial atau apapun itu solusi ya. Yang kita lihat yang pertama itu feature-nya ya. Fungsinya apa? Solusi itu apa fungsinya? Karena solusi sekarang fungsinya itu harus juga meliputi tadi antara keadilan yang planetary justice itu, jadi kita memikirkan fungsinya itu, feature-nya, komponennya memikirkan gitu, apakah sudah memiliki keadilan yang ini tidak keadilan bagi non-human juga tidak gitu ya. Nah sama juga seperti kita memetakan barriers ya, challenges-nya gitu, tantangannya apa dalam mencapai solusi ini. Tantangannya juga harus diuraikan gitu. Tantangannya tantangan mulai dari individu sampai tantangan struktural. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam lagi, solusinya menggambarkan kebutuhan. Tapi karena ini menggunakan desain kerangka regeneratif, ya regeneratif design, maka kebutuhannya itu harus ada dua gitu. Kebutuhan alam apa? Kebutuhan kita selaku manusia yang mengusulkan solusi ini apa begitu. Jadi selalu ada integrasi dalam pemikiran gitu ketika memutuskan, ketika berpikir apakah kerangka kebutuhannya, apakah asetnya juga termasuk asetnya gitu. Jadi solusi ini punya asetnya, misalnya contoh asetnya adalah modal sosial, sosial kapital. Oh ada asetnya di situ. Terus kemudian ada asetnya yang sudah tersedia di alam, ada begitu. Jadi ini dilihat ya secara balance begitu dalam memetakan solusi ini atau memetakan desain ya yang rekan-rekan lakukan begitu. Jadi dari setiap pemetaan ini selalu berpikir bahwa itu ada keseimbangan sosial ekologis di sana. Nah nih. Jadi kalau degenerative system itu kan satu ya, linear ya. Jadi kayak didorong begitu, taruhlah ada batunya didorong begitu. Tapi kalau regenerative system jadi dilihat gitu ya, elemennya apa, kebutuhan alamnya apa, kebutuhan kita. Bahkan bisa menumbuhkan misalnya tanaman di atas batu, itu contohnya gitu, hasil kolaborasi kita dengan alam. Jadi kalau tadi di atas itu hasil kolaborasi dengan alam, tetapi juga yang berkeadilan sosial. Jadi dua-duanya harus bisa ya. Jadi kita tidak berpindah kalau tadi subjek dan objek itu sifatnya transaksional ya. Saya subjek, objek, jadi objectifying ya. Objektifikasi, bisa objektifikasi terhadap misalnya benda, objektifikasi terhadap misalnya relasi dengan manusia ya, itu dirubah menjadi ecosystem value model. Kalau ecosystem value model berarti masing-masing yang ada dalam ekosistem itu dia berkontribusi terhadap nilainya, konstruksi nilainya gitu. Jadi ini karena kita kolaborasi kan, jadi kontribusi sosialnya apa, kontribusi alamnya apa, semua dimasukkan dalam kerangka ekosistem gitu. Jadi secara menyeluruh. Nah, cara berpikirnya juga tidak bisa dengan melihat secara analisis ya. Kalau analisis hanya berlihat saja, analisis itu pas untuk menjawab pertanyaan how. Misalnya kalau kita ingin mendesain sepeda, taruhlah ya, itu analisisnya apa sih sepedanya, apa sih ininya, apa elemen-elemennya gitu kan ya, onderdilnya apa sih, onderdil sepedanya itu how ya, penjelasan bagaimana sampai sepeda itu berfungsi, how gitu. Itu pemikiran yang analisis gitu. How, oke, ini pakai ini, fungsinya adalah ini. Tapi kita harus merubah paradigma. Tidak bisa lagi hanya berpikir how dalam mendesain, tapi harus why. Karena why itu
dia akan mempertanyakan understanding the whole context ya, memahami konteks secara keseluruhan. Jadi holistic thinking, pemikiran secara holistik. Jadi contoh kalau misalnya pemikiran holistik, taruhlah kita merancang sepeda ya, sepeda bahannya bukan hanya fungsinya how saja, tapi mengapa. Nah, mengapa dalam sepeda ini ada memakai bahan bambu, taruhlah kan ditaruh ke atas ya dengan kerangka secara keseluruhan begitu. Manfaatnya apa? Ada nilai kontribusi ininya enggak, value-nya, nilai sosialnya apa begitu ya ini. Nilai sosialnya apa kalau kita pakai bahan itu? Terus kemudian nilai value-nya, environmental value-nya apa gitu. Jadi dipikirkan secara menyeluruh konstruksi nilainya gitu. Jadi ini desain yang berpikir secara holistik ya. Tidak lagi hanya mendesain untuk yang how-nya saja, fungsinya aja gitu. Tapi desain secara holistik gitu yang selalu mengkaitkan elemen apapun yang kita taruh dalam desain itu mempunyai kontribusi nilai. What is your value constructions? What is the value constructions of each element? Apa konstruksi nilai dari setiap elemen yang kita rancang dalam suatu produk ya? Begitu. Jadi pertanyaannya how. Jadi tidak bisa lagi dengan tadi ya kalau green kan itu cuman ya degeneratif ya bukan regeneratif ya artinya cuma marketing aja kan tapi betul-betul secara mendalam betul-betul secara sadar betul-betul secara aware tahu ya keterkaitan antara bahan yang dipakai dengan konteks yang dampak terhadap konteks secara keseluruhan gitu. Nah, jadi contohnya desain yang degeneratif itu skalanya luas, tapi selalu mengkaitkan ya keterkaitan itu, interconnectedness itu. Bisa juga misalnya desainnya di sini ya produk desain di sini. Bisa juga desainnya berupa arsitektur, regeneratif design in arsitektur misalnya. Atau misalnya community design bisa juga yang regeneratif gitu dengan berpikir tadi ya, berpikir holistik tadi itu. Bisa dalam urban planning. Nah, ini apa yang dilakukan dalam skala ini itu tetap terkait dengan skala yang lebih luas gitu. Karena kalau regenerative design itu berarti desainnya itu sistem, whole system. Design as a whole system. Jadi apapun yang kita desain, produk, sistem sosial, itu bisa berdampak terhadap transformasi sistem secara keseluruhan begitu ya. Jadi ada service desainnya, ada strategic desainnya seperti apa, transition desainnya seperti apa. Jadi dipikirkan skalanya itu, skala desain kita terkait terhadap sistem secara keseluruhan begitu. Nah, sebelum lanjut, tarik nafas dulu sebelum lanjut proses kita belajar berikutnya ya. Silahkan. Ini tahan nafas ketika hold, tarik nafas, tahan nafas lagi, keluarkan, dikeluarkan dan ditahan ya. Baik. Mental health during learning. Lanjut kita. Nah, tadi kita sudah melihat paparan di awal bagaimana desain kita, apapun yang kita desain, rancang ya, itu ditarik dampaknya terhadap sistem secara keseluruhan. Dan bagaimana mengkaitkannya secara ini holistik ya, sosial dan ekologis secara holistik. Nah, dalam bagian yang sekarang ini, selain kita juga memahami keterkaitan sosial ekologis itu tadi, kita juga harus mendengarkan kan tadi perubahan sosial ecological ini ya, change dalam sistemnya. Bagaimana cara kita mendengarkan perubahan sosial dalam sistem sosial? Tadi secara ekologis kita sudah lihat ya. Nah, ini
secara sistem sosial gimana? Nah, ini salah satu metode yang sering juga dilakukan bersama-sama dengan teman-teman DLF ini yang disebut dengan immersive learning ya. Bagaimana kita bisa tune in, fine tune in gitu, memahami juga apa desain kita dalam konteks sistem sosial secara keseluruhan. Nah, kalau regenerative framework tadi juga didasari oleh regenerative thinking ya. Nah, regenerative thinking itu apakah? Yang pertama dimulai dengan tempat dan konteks. Jadi pemikiran regeneratif itu selalu berpikir pemahaman, memiliki pemahaman yang mendalam ya tentang tempat dan konteks seperti tadi ya. Jadi konteksnya apa? Konteks tempat lahirnya suatu inovasi dan bagaimana konteks sosial dan ekologisnya. Kemudian kita harus juga melihat perspektif yang berbeda. Kadang selaku inovator, ya, selaku desainer, kita menganggap bahwa solusi kita ya, tapi solusi kita yang paling benar. Tapi harus ada proses iterasi di situ. Kita harus mampu juga melihat, mengeksplorasi gitu, bagaimanakah perspektif yang berbeda untuk melihat solusi yang sedang kita rancang ini. Kemudian ada resiprositas di situ ya. Ada azas resiprositas. Resiprositas yang bukan hanya bermanfaat secara sosial, tapi juga resiprositas yang bermanfaat juga bagi environment begitu. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, melihat arah secara sistem, secara keseluruhan. Nah, kemudian kita harus mendesain juga terhadap circularity dan circulation ya. Jadi tidak linear gitu kita desainnya. Jadi end produknya tuh kemana sih begitu. Jadi kalau kita mendesain sesuatu, circularity-nya ada tidak? Ada circularity logic ataukah linear logic? Nah, kalau menggunakan regenerative thinking, kita harus senantiasa berpikir adakah circularity di situ. Ya, jadi kita lihat begitu, end produknya sampai mana diturunkan lagi sampai tercapailah suatu circularity gitu dalam mendesain suatu produk. Kemudian create space for emergent, jadi tidak baku karena tadi itu ya refleksif ecological reflexivity, refleksivitas itu kan sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak menjadi mungkin model atau desain atau solusi yang kita rancang itu tepat pada saat sekarang, pada konteks ini, konteksnya ABCD, karena melekat selalu dengan konteks yang pertama tadi kan. Bisa jadi setelah 6 bulan, tergantung percepatan ya, karena kita harus selalu bisa memperhatikan perubahan apa yang terjadi dalam sistem sosial ekologis. Bisa jadi 6 bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun, desain itu menjadi obsolete kan, tidak sesuai lagi, tidak relevan lagi gitu. Maka dalam suatu desain harus disediakan ruang untuk space for emergence ya. Jadi ada ruang untuk lahirnya elemen-elemen baru gitu. Jadi selalu ada space for improvement di sana begitu yang menyesuaikan relevansinya dengan konteks, karena konteks kompleks itu kan tidak tetap ya. Complexity itu dia berubah terus begitu. Maka desain kita pun harus ada create space for emergence. Nah, tentu saja hopeful vision of the future, design for the better future. Kalau lihat tadi ya, begitu tinggi kesenjangan sosial gitu, kemudian planetary ininya imbalance-nya betul luar biasa. Tapi tetap selaku inovator, selaku desainer kita harus mempunyai harapan yang lebih baik ya. Jadi design for the hope. Nah, kemudian yang terakhir adalah work on the inside as well on the outside. Jadi apapun yang kita terapkan, proses pemikiran kita juga sejalan dengan apapun yang kita lakukan di luar. Jadi ada konsistensi dan integritas di situ, begitu ya. Gitu. Jadi ada konsistensi dan integritas. Ini yang di atas, yang 3 ini 3 elemen, yaitu work on the inside as well as from the outside. Itu misalnya tadi kan dalam refleksivitas juga disebutkan kan metode ecological reflexivity itu kita aware dengan our own bias, our own assumption. Jadi betul-betul sadar dengan proses pemikiran kita, dan ketika proses
pengambilan keputusan kita sadar begitu, dan selalu juga consciousness aware bahwa itu dampak secara sosial dan ekologis gitu. Jadi secara dalam dan secara di luar itu ada begitu. Kemudian kita akan lihat lagi juga ini pendalaman terhadap konteks ya, dan melihat perbedaan perspektif. Nah, ini 3 hal yang utamanya, yang elemen 3 ini di atas ini yang akan kita bedah dalam metode immersion ini ya, metode peleburan. Bagaimana meleburkan dengan konteks sosial. Jadi tadi meleburkan, desainer meleburkan dengan konteks sosial ekologis, dan sekarang bagaimana meleburkan lebih dalam lagi dengan konteks sosialnya gitu. Apakah memang desain kita sudah pas atau tidak dengan kebutuhan masyarakat begitu ya. Jangan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, jangan tidak mempunyai value tadi ya, social value-nya kurang begitu. Tapi bagaimana kita bisa mengukur relevansinya suatu desain, suatu solusi kita. Nah, yang kita bisa lakukan pertama-tama harus ada empati, harus ada irisan begitu antara saya dengan konteks sosial. Jadi saya kan di tengahnya nih. Jadi ada bahasa kitanya gitu. Saya selaku desainer, selaku inovator itu menggunakan bahasa kita, bukan bahasa saya begitu, untuk melihat ya, mengukur relevansi desain atau solusi kita. Bahkan yang dalam kompetisi dalam olimpiade pun ya bisa ya melihat ada irisannya gitu. Jadi apakah irisan saya dengan konteks sosial itu? Karena saya mempunyai itu saya kekuatan ya, kekuasaan dan kekuatan dan otoritas selaku desainer dan inovator gitu, apa yang bisa kita pelajari sebagai irisannya social value construction-nya itu. Nah, tapi sama halnya seperti yang di atas tadi kita juga belajar dalam mendesain tidak bisa lagi dengan pertanyaannya how ya. How-nya sangat teknis saja, ini bahan-bahan ininya, bahan-bahan desainnya apa saja di teknis, tidak bisa lagi begitu untuk sesuai menyesuaikan dengan konteks yang zaman now tadi yang sangat kompleks ya. Hanya bisa dipahami juga dengan pertanyaan yang bisa meliputi kekompleksitasan gitu. Jadi di sini juga sama, memahami konteks sosial tidak bisa juga dengan pertanyaannya how, tetapi kita bisa memahami pendalaman kita ke dalam konteks sosial, apakah desain kita mempunyai nilai value-nya sosialnya tinggi, ketika kita masuki pertanyaannya dengan why gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang berbeda, begitu desain yang berbeda, pandangan yang berbeda, itu misalnya yang umumnya, paradigma yang umum, faster, higher, stronger. Jadi ada yang berbeda begitu. Mungkin pemilihan yang berbeda, pemilihan keputusan desain yang berbeda dari bahan dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga harus mendalami mengapa ya. Gitu pertanyaannya, mengapa kok ada bahan yang berbeda tadi ya, tadi ditarik ke atas gitu pertanyaan. Jadi mengapa, bukan bagaimananya. Nah, ini bisa dimetakan ya untuk menjawab mengapanya ini pasti rekan-rekan yang sudah familiar dengan ini human center design ya, HCD juga pasti sudah hafal dengan adanya empathy map gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengaktifasi proses pembelajaran kita, bagaimana kita bisa mengaktifasi dalam pemahaman konteks kita. Jadi bukan hanya exercising your intellect per se begitu ya. Jadi exercising apa yang kita pikirkan selaku desainer, apa ini, tetapi how itu yang how-nya akan lebih banyak terbuka ketika kita juga bisa mengaktifasi keseluruhannya senses kita gitu. Jadi kita rasakan juga gitu ya. Kemudian kita lihat juga perhatikan gitu apa yang orang-orang utarakan, ekspresikan gitu terhadap desain kita atau bahan-bahan yang kita gunakan. Apakah meaningnya, apakah artinya gitu. Mungkin juga misalnya bahan yang kita gunakan mempunyai arti tertentu bagi dalam konteks sosial tertentu. Ya, itu berarti kan kita harus mengaktifasi juga ya pendengaran kita gitu. Jadi betul itu ecological reflexivity, deep listening ya. Deep listening to the social and ecological context. Ada yang mic-nya terbuka, maaf. Baik, itu ya. Jadi mungkin juga bahan yang kita gunakan ada arti tertentu, bukan hanya dari manfaatnya saja, but certain meaning ya. Jadi konstruksinya apa sih, konstruksi nilainya gitu.
Karena itu kan pertanyaan besar mengapa ya. Bukan memang ini lebih kalau ditanya desainnya tuh bahannya kalau how begitu ya. Ini efektif kok bahannya karena ini lebih ini dijelaskan secara teknis. Tetapi karena yang ingin kita pahami adalah why, berarti apakah misalnya nilai-nilai tertentu yang dimiliki oleh suatu bahan tertentu, material tertentu begitu, apakah mempunyai nilai lebih begitu ya, nilai lebih mungkin dalam konteks tertentu nilai lebih begitu. Misalnya konteksnya taruhlah misalnya babi ya. Ini babi itu misalnya dalam konteks yang satu itu oh iya itu konteksnya haram. Konteks yang satu, konteks yang dua misalnya. Oh itu adalah misalnya daging yang enak. Konteks yang tiga, oh itu adalah hewan yang digunakan untuk ritual tertentu. Berarti itu tiga konstruksi nilai yang berbeda-beda begitu. Ya, jadi kita juga paham gitu konstruksi nilai dari sesuatu yang kita gunakan gitu karena ingin kita menohok why-nya dan kita dengarkan juga bagaimana itu penempatan material dan non material dalam konteksnya itu ya. Nah, dari kalau kita ingin memahami konteksnya juga dengan baik, dengan terbuka, maka harus ada epistemic humility gitu ya. Jadi kerendah hatian secara epistemologis gitu. Ini kerendah hatian secara epistemologis itu artinya bahwa ya saya punya solusi, saya punya desain, tapi ada ruang nggak sih untuk emergence gitu ya, untuk prototyping, untuk eksperimentasi begitu. Bagaimana sih sebetulnya desain saya ketika saya prototype gitu kan. Jadi ide itu harus diprototype, ide itu harus dieksperimentasi. Jadi ada ruang untuk bereksplorasi. Jadi ide itu bukan menjadi suatu output atau ya hasil mati begitu ya, harga mati, tapi terus harus ada eksplorasi terus begitu. Jadi harus ada ini kerendah hatian secara epistemik ya, epistemic humility begitu. Ya kalau misalnya betul-betul kita mau menjadi inovatif yang memang betul-betul bisa mengadres tadi ya grand challenges ya, desainer dan inovator yang bisa mengadres grand challenges itu tadi berarti harus bisa melihat ya, ada nggak konteks of discovery-nya? Ada nggak discovery-nya? Ya itu harus bisa dilakukan hanya dengan apabila kita memiliki kapasitas yang rethinking itu tadi ya. Jadi dari mulai kerendah hatian begitu. Jadi kalau misalnya taruhlah barang yang sudah kita dalam perspektif modern, kita sudah punya bias atau asumsi preferensi terhadap barang ABCD tertentu, misal begitu ya, yang kita pilih gitu untuk mendesain ya. Tetapi ada tidak kerendah hatian kalau melihat gitu bahwa ada konteks lain seperti tadi ya, konteks babi pun berbeda-beda ya. Itu bisa bisa juga diterapkan misalnya konteksnya taruhlah kayu atau metal atau apapun itu, ada tidak ya? Harus ada keraguan di situ karena keraguan itu untuk eksplorasi itu, pemahaman konteks itu ada, harus kepenasaran ya, apa sih sebetulnya bagaimana sih konteksnya bahan-bahan yang saya pakai ini begitu, kayu ini seperti apa sih dalam konteksnya gitu, konteks sosialnya seperti apa sih, konteks ekologisnya seperti apa sih. Nah dimulai dari humility itu tadi, rethinking itu tadi, maka kita akan menuju kepada konteks of discovery gitu, betul-betul ya memang bisa disediakan ya ruang discovery ya, penemuan yang luas yang bisa men-tackle itu yang tadi namanya grand challenges itu tadi. Nah ini kebalikannya adalah overconfidence ya. Wah sudah, ini aja sudah tidak mendengarkan lagi konteks, tapi ya sudah ini hanya absolut ya. Kalau overconfidence saya hanya bisa menggunakan memang yang paling tepat, ini desainnya harus satu, ini sudahlah. Jadi pride-nya berlebihan begitu ya. Karena itu yang tidak akan ada eksplorasi di situ. Bagaimana menggunakan bahan lain, bagaimana pola kolaboratif saya dengan konteks sosial, pola kolaborasi saya dengan alam, karena untuk ini tadi regeneratif framework tadi ya, harus regeneratif framework, regenerative thinking, berarti bagaimana proses kolaborasi saya dengan sosial dan juga alam. Tapi kalau sudah overconfidence ya tidak ada. Jadi harus ada itu saja ya, justifikasi saja gitu, conviction ya sudah ini apa
konfirmasinya terhadap desirable bias kita gitu, bias kita selaku inovator, bias kita selaku intelektual, bias kita selaku desainer ya. Jadi hasil-hasil produknya hanya merupakan validasi saja gitu. Hasil produknya Anda memvalidasi solusi kita gitu. Jadi hasil solusinya tuh hanya bentuknya validasi gitu. Desainnya juga hanya bentuknya validasi saja. Jadi tidak ada bahasa kita di situ. Tetapi kalau rethinking, kalau yang regeneratif, ya itu harus ada ininya ya, discovery, konteks of discovery, karena tadi harus ada ruang untuk kolaborasi dari sosial dan ekologisnya, sehingga desainnya tidak berupa validasi tapi discovery begitu. Nah, hal yang lain adalah emik. Nah, emik itu berarti kita keluar dari diri kita ya. Emik itu berarti perspektifnya bukan perspektif kita saja, tapi keluar karena regeneratif itu tadi kan, perspektif keluar. Kita berusaha melihat ya, kalau saya punya kebutuhan A, apakah yang menjadi kebutuhan ya dari alam, apakah yang menjadi kebutuhan dari sosial. Berarti sudah keluar dia, sudah keluar dari etik. Nah, kita etik kan, inovator, desainer, decision maker, itu punya perspektif diri, itu etik. Tapi kalau kita sudah keluar dari perspektif diri kita berusaha melihat ya sih solusi kita, ya sih desain kita dari perspektif sosialnya, dari perspektif ekologisnya, maka kita menggunakan perspektif emik. Ya ada banyak ya yang dilakukan orang untuk memahami perspektif emik untuk keluar dari perspektif diri gitu ya. Misalnya kalau ini ya Project Multatuli, bagaimana ini jurnalismenya sudah kalau ingin tahu bagaimana kehidupan rasanya menjadi kurir, jajal jadi kurir gimana begitu ya. Terus dengan metode penelitian misalnya ada dengan yang disebut dengan metode reality check approach ya. Nah, yang dikatakan antropolog kita tahu bagaimana etnografi gitu berusaha meleburkan diri dengan konteks tempat yang konteks kita belajar dan berusaha melihat konteksnya itu bukan dari kita, bukan kita menilai itu judgment gitu ya, tapi untuk memaknai ya, untuk sampai pada tahap memaknai, to understand bukan to know ya, to understand the context kita berusaha melihat dari pandangan sosial dan ekologisnya. Nah, itu misalnya policy makers juga ada ya. Misalnya kalau di Queensland itu ada yang walking in khusus gitu. Dimana ada lagi mic yang terbuka. Bagaimana yang decision makers itu ingin tahu challenges-nya apa sih begitu. Nah, kalau kita betul-betul ingin menggunakan regenerative thinking, berarti kan kita harus betul-betul memahami konteksnya, mendalami ya konteks sosialnya seperti apa dari emik itu tadi, terus mendalami juga konteks ekologisnya seperti apa, karena kolaborasinya dua gitu ya, kolaborasi sosial dan ekologis gitu. Nah kemudian fleksibilitas, jadi as a designer, as an innovator harus fleksibel juga ya tadi ya, bukan karena konteks of discovery tadi kan, desain kita bukan untuk memvalidasi sesuatu, desain kita adalah solusi kita adalah untuk yang menunjukkan discovery-nya itu tadi yang sesuai kebutuhannya, tapi harus fleksibel gitu. Jadi fleksibelnya itu harus ada secara kognitif, kita harus fleksibel. Secara kognitif menggunakan thinking strategis tadi ya, thinking strategisnya tadi yang keluar misalnya ini gitu. Kemudian mental framework-nya juga kan memahami dari di luar diri kita gitu. Secara emosional juga harus fleksibel karena kalau misalnya kita mau mendengarkan ya kita menyediakan berarti ruang yang lebih besar, bukan saya mengklaim ruang itu, mengklaim ruang sosial dan ekologis, tapi saya menyediakan ruang yang lebih luas untuk mendengarkan tadi ecological reflexivity itu tadi ya, mendengarkan dengan seksama perubahan sosial dan ekologis yang terjadi dalam suatu sistem. Dan fleksibilitas yang lain itu dispositional ya, optimistik, tapi dalam yang lainnya hal yang bersamaan juga realistik gitu, hope for the future tapi juga realistik. Nah bagaimana
optimistik dan realistik at the same time gitu ya. Makanya kalau misalnya sudah ada suatu solusi atau suatu desain, ya harus diprototype, harus melihat relevansinya. Relevan nggak? Tidak. Coba kita ini prototype yuk. Prototype-nya ya juga dengan rekan-rekan pasti sudah kenal juga dengan participatory design, misalnya seperti itu ya. Untuk melihat mengukur relevansi suatu solusi atau suatu ini ya, suatu desain begitu. Jadi itu hopeful tapi juga realistik, tapi juga dilihat. Nah, karena ini sosial ekologis ya harus dilihat juga ketika kita memprototype, kita harus bisa mengukur bukan hanya dari segi sosial, tapi kita harus bisa mengukur juga dampaknya dari ekologis secara yang bersamaan gitu. Jadi dampaknya apa ketika kita prototyping suatu solusi atau suatu desain, itu harus sudah impact assessment-nya harus sudah integrated gitu. Social and ecological assessment dari suatu desain atau suatu solusi. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah cultural humility. Nah, yang tadi ya, epistemic humility ada begitu. Ini juga ada juga yang disebut dengan cultural humility. Nah, cultural humility itu tadi kan disebutkan tadi dalam chat ini, variasi latar belakang manusia secara beragam. Saya sadar ada variasi beragam kebutuhan, sadar itu akan adanya konteks kebudayaan yang berbeda. Tapi itu levelnya hanya di atas sini. Levelnya hanya di culture awareness ini, levelnya di atas. Cuman di level awareness aja, saya sadar gitu ada ini yang berbeda. Saya sadar bahwa ada ini apa? Saya sadar bahwa babi mempunyai konstruksi nilai yang berbeda-beda. Itu sadar terhadap perbedaan konstruksi nilai itu. Tapi ini masih di atas, masih awareness aja. Masuk lagi ke bawah, saya sadar bahwa untuk menggunakan satu bahan itu harus sensitif gitu ya. Jadi sensitivitasnya sudah ada gitu. Di situ sudah lain lagi bahwa ini sudah pemilihan terhadap bahan A karena saya menyadari ada konstruksi nilai A, B, C, D dalam konteks. Jadi saya lebih sensitif itu, cultural sensitivity itu ya. Naik lagi yang lebih ini culture kompetensi. Culture kompetensi itu ya sudah dibakukan ya. Sudah diinstitusionalkan gitu. Misalnya kompetensi budaya, kompetensi selaku desainer apa kompetensinya gitu kan. Culture kompetensinya apa? Kompetensinya selaku desainer atau inovator yang refleksif itu apa sih kompetensinya? Kompetensinya A B C D itu kompetensi ya. Kita masukkan dalam satu kategori variabel lah gitu untuk melihat bahwa kita sudah kompeten belum, sudah menjalankan belum regenerative thinking ini gitu. Kita sudah kompeten belum regenerative framework ini. Itu kalau dalam satu variabel atau kompetensi. Tetapi kalau yang disebut dengan culture humility itu adalah proses yang terus-menerus begitu. Gitu. Karena kan ini ada terbatas, kalau kompetensi itu terbatas karena lembaga tertentu, ya kompetensi tertentu gitu. Tapi kalau humility ini satu atribut gitu. Atribut yang melekat kepada kita karena tadi ecological reflexivity tadi ya, refleksivitas ekologis itu. Nah, suatu proses yang terus-menerus. Jadi kerendah hatian ini, culture ini membuat kita sadar juga atas proses bias dan asumsi dalam benak kita begitu, dan menyadari sepenuhnya konstruksi nilai sosial dan ekologis begitu dengan rendah hati gitu ya. Kalaupun ada yang berbeda kita mengakuinya dengan rendah hati. Jadi itu yang disebut dengan culture humility. Ini semua nanti akan dibagikan dan dalam masing-masing paparan ini ada apa? Ada link ya, apabila rekan-rekan ingin mempelajari lebih, ada hyperlinknya untuk mempelajari lebih lanjut gitu. Nah, yang lainnya adalah kontekstual ya, ada pemahaman yang konteks gitu. Jadi suatu desain suatu melekat kepada konteksnya. Ini salah satunya diambil dari koleksi Museum Benda yang dikumpulkan oleh Ibu Mei ya. Ini misalnya
yang gerabah berayat ini kan. Ini dari suatu benda ini konteks sosialnya itu seperti apa sih gitu. Konteks ekologisnya seperti apa sih? Jadi karena tadi kan regenerative thinking itu awareness terhadap konteksnya sangat tinggi begitu. Mengapa misalnya dalam konteks ini desainnya seperti itu, konteks sosial kulturalnya seperti apa begitu. Mengapa dalam satu konteks misalnya menggunakan bahan A bukan B, berarti aksesibilitas terhadap ketersediaan bahan itu adakah tidak gitu. Kalau tidak ada, mengapa? Itu terus ditarik terus pertanyaannya ya. Apakah ketidaktersediaannya bahan disebabkan oleh krisis yang lain ataukah apa gitu. Jadi kan tadi yang solution mapping canvas itu kan kita memahami barriers itu tadi ya. Jadi hambatan-hambatannya. Hambatannya bisa salah satunya adalah misalnya bahannya tidak tersedia. Jadi selaku desainer ya selaku ini inovator yang menerapkan regenerative thinking itu harus terus ditarik begitu ya. Mengapa tidak ada ini bahannya? Apa sebabnya? Karena ini keterkaitan objek dengan dalam konteksnya begitu. Jadi harus pemahaman konteks secara mendalam. Nah, ini ya suatu desain yang juga embedded ya terhadap dalam konteks ini punyanya Bu Ayu nih. Jadi motor saja, desain motor saja itu kan sudah lain-lain ya desainnya ya. Ada motor ini seperti sini, misalnya ini untuk penumpang, ini untuk orang yang dengan disabilitas, begitu ya. Dan ini kemudian gig ekonomi juga, terus ini mungkin having fun, ini livelihood ya. Jadi satu benda itu kan konteksnya beragam ya. Beragam gitu. Ini satu benda terus kemudian didesain menjadi beragam fungsi, bukan hanya fungsi tapi beragam makna begitu ya. Beragam fungsi dan juga beragam makna begitu. Jadi nanti juga ada ketersediaan bahannya juga ya. Desainnya mengapa begini? Apakah makna motor ini bagi desainernya? Sumpama ini desainnya didesain oleh bapaknya nih yang juga dengan disabilitas ya. Berarti ini kan mempunyai makna apa desain ini buat Bapak ini begitu. Ini konteksnya berbicara banyak sekali dari satu benda begitu. Satu benda aja di sejuta fungsi dan sejuta makna ya. Begitu. Dan yang lain itu kita paham bahwa ada multiple realities. Jadi kalau kita rancang itu realitas ya tadi harus realistis ya, desain juga harus relevan gitu. Ya, tapi relevannya untuk siapa dulu begitu. Jadi relevannya itu karena tadi ya ketidaksetaraan tadi, unsur equity itu harus selalu dipertimbangkan ya. Equity and stewardship. Balik lagi equity, stewardship, equity and stewardship. Kalau kita lihat equity, berarti desainnya itu misalnya relevan untuk siapa? Nih, contohnya ini ada guru saja di kelas ya. Di kelas aja ada guru terampil, guru perempuan kepala keluarga itu mempunyai realitas yang berbeda, melihat fungsi sesuatu, kemudian pemaknaannya pun berbeda begitu ya. Guru juga dari guru itu bisa dipecah lagi, ada guru sejahtera, ada guru dengan disabilitas, murid juga kan tidak satu wajah saja gitu. Kita lihat ada murid laki-laki, ada murid perempuan, ada murid bernutrisi baik, ada murid berfasilitas, ada murid dengan disabilitas. Jadi ini kan ada multiple realities. Jadi mendesain sesuatu, kemudian menciptakan sesuatu, itu realitasnya akan berfungsi atau bernilai, itu konstruksinya itu akan lain gitu bagi kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kita sadar itu, aware tentang hal itu begitu. Nah, ini complexity, memahami kompleksitas itu tadi ya, karena memang complexity logic hanya complexity konteks hanya bisa dipahami dengan complexity logic tadi gitu. Regenerative design harus bisa
menghubungkan satu konteks yang paling kecil dengan konteks yang besar. Ini salah satu pemahaman ini saja ya, apa tentang kompleksitas dari Pak Prananda, risetnya Pak Prananda. Bagaimana dari soto ya, dari soto saja itu sudah sangat terbayang kompleksitasnya begitu. Jadi jangan dipandang kita mendesain misalnya menciptakan saya mau menciptakan satu resep soto. saya mau mendesain ini aja apa sepeda misal begitu ya. Tapi itu bisa dilihat kompleksitasnya kan sangat luas ya. Gitu. Apa aktor yang terlibat? Aktornya siapa saja? Konteks sosialnya apa? Terus konteks non sosialnya seperti apa? Ini soto saja ada 70 aktor. Ini semangkuk soto, bayangkan. Semangkuk soto aja 70 aktor. Dari mulai cooking, selling gitu ya. 27 aktor ini tuh manusia dan 49 non human. Karena tadi ya planetary justice itu kalau kita ingin menggunakan regenerative framework ya harus kita menggunakan our own imaginations, analisis itu harus bisa di stretch begitu luas selaku designers ya. Elemen-elemen human dan non humannya masuk ke sana begitu. Ini contoh simpel saja seperti soto yang ternyata sangat kompleks sekali di dalamnya gitu. Sama hal yang sama dengan desain apapun ya. Desain apapun itu, produk apapun itu harus bisa dibedah kompleksitasnya sampai sejauh mana elemen human dan non humannya begitu. Jadi yang kita dapatkan apabila kita menerapkan keseluruhannya adalah pemahaman yang holistik tadi ya, pemikiran yang holistik, pemikiran yang regeneratif. Jadi holistic understanding gitu yang kita dapatkan gitu as a designers, as an innovator ya. Jadi kalau kita lihat elemen-elemen kan ada datanya tuh bagaimana kita melihat ya. Datanya itu data bisa diganti dengan bahan-bahan ya. Data gitu. Jadi ganti bahannya ABCD, datanya ABCD gitu. Kemudian kita kategorikan bahan itu kan gitu ya. Jadi pas satu informasi. Misalnya dalam data itu kita punya datanya bahan-bahannya ABCD lah gitu ya. Terus kita kategorikan. Ya, jadi suatu informasi, jadi bahan-bahan desain kita ini ya, bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam solusi rancangan inovasi kita ini gitu. Kita kategorikan, oh ini kategorinya kategori sosial, ini kategorinya kategori ekologis. Nah, pastikan bahwa bahan-bahan itu data itu menjadi informasinya yang terintegrated itu dia tadi ya. Kategorisasinya lengkap gitu. Kategorisasi human dan non humannya itu. Nah, kemudian kita tarik lagi bagaimana kita ditarik ya kaitan antara kategori-kategori yang sudah kita buat itu tadi dari bahan-bahan desain kita gitu. Jadi suatu pengetahuan kan knowledge kan seperti itu. Gitu. Bagaimana cara membuat sepeda yang berbahan ABCD? Bagaimana cara mendesain ABCD? Itu kan satu knowledge gitu karena di dalamnya kita sudah bisa menjabarkan oh ada datanya, ada bahannya, ada kategorinya, ada ini itu knowledge ya. Tapi kemudian kita harus tarik lagi lebih jauh lagi knowledge-nya begitu menjadi satu insight ya. Karena tadi dari hulu ke hilir itu tadi kan regeneratif itu dari mulai kita menyadari posisi kita as a designer, as innovator sampai ujungnya itu nilai akhir yang dihasilkan dari inovasi dari desain kita. Jadi ini ya insight-nya apa begitu ini insight-nya dari awal sampai akhir. Kalau kita bisa menarik learning-nya itu menjadi wisdom. Jadi kita selaku desainer, selaku innovator ini bisa ya menghasilkan sesuatu bukan hanya knowledge gitu, tapi menghasilkan suatu wisdom. Ya, produce the wisdom from your product gitu kan. Kita menghasilkan wisdom dalam produk kita, dalam desain kita, bukan hanya knowledge saja. It's not enough gitu. Jadi kalau wisdom berarti kan kita sudah melihat ketertarikannya ya antara tadi ya sosial ekologisnya seperti apa, menyeimbangkan needs-nya antara needs konteks sosialnya seperti apa, needs kebutuhan
ekologisnya seperti apa. Jadi betul-betul desain yang dilandasi oleh wisdom. Nah, hasilnya ya sudah gitu. Berarti kan hasilnya ketika suatu inovasi atau desain berbasiskan ini value construction, konstruksi nilai, maka akan menghasilkan konstruksi nilai yang baru. Jadi ini dari awal ini kan data ya. Ketika sudah melalui proses ini, dia akan melalui konstruksi nilai yang baru. Dan itu yang disebut dengan inovasi kan seperti itu. Jadi inovasi itu adalah ada added value-nya gitu. Jadi added value-nya sudah ada gitu ya. Ketika kita mendesain sesuatu. Nah, karena memakai kerangka regeneratif berarti dari data, dari bahan-bahan sini, kemudian ujung akhirnya itu, understanding-nya itu adalah added value yang sosial dan ekologis begitu ya. Jadi itu prosesnya harus sampai di sini prosesnya. Jadi holistic understanding itu. Jadi bahannya sama, tapi dia akan mempunyai konstruksi nilai yang baru begitu. Nah, itu. Jadi kalau tadi untuk mendalami konteks sosial kita dengan empati, tapi kalau regeneratif juga harus perlu dengan aksi gitu. Karena kalau empati saja tidak cukup ya gitu. Kalau kita lihat krisisnya sudah parah gitu, regeneratif nggak bisa diselesaikan hanya dengan empati. Regeneratif harus juga dengan aksi. Jadi ketika penyadaran itu ya saya kasihan alam gitu, alam ini rusak. Kemudian saya kasihan juga dengan orang-orang yang termarginalkan, itu kesenjangan begitu tinggi gitu ya, lebih tinggi lagi. Terus kemudian feel-nya sudah dapat di sini. Tetapi yang ini compassion itu balik lagi kita menyadari bahwa kita punya kekuatan untuk berkontribusi juga selaku desainer, selaku inovator, kita punya kekuatan untuk berkontribusi. Ya, jadi ujung-ujungnya ya aksi gitu. So empathy is not enough. Jadi harus ada aksinya yang dikontribusikan, harus ada added value yang dihasilkan dari hasil dari desain kita dan inovasi kita begitu. Jadi kalau kita lihat itu tadi obrolannya bahwa inovasi dan kolaborasi itu tidak bisa dilepaskan ya. Jadi inovasi dan kolaborasi. Nah, kalau kita lihat ini kolaborasinya, jadi kolaborasi balik lagi tadi sosial dan ekologisnya harus ada begitu, yang sejatinya begitu. Jadi kitanya harus sadar begitu bahwa secara ecological worldview as a designers itu kita harus punya ekoliterasi juga gitu ya. Kemudian orientasinya kalau kita sudah lihat tadi suhunya sudah makin meninggi, jadi kita harus sadar ya bahan yang dipakai itu bisa kontribusi enggak terhadap biospheric orientation, itu harus ada gitu. Jadi values of being ya. Protective restorative action-nya harus ada tentu saja begitu ya, restorasinya. Dan sistem perspektif itu harus ada ya. Jadi harus mengkaitkan apa yang kita lakukan sekarang, kemudian sense of interconnectedness-nya ada gitu, bahwa bahan yang kita pakai itu juga ada dalam konteksnya, apa konteks sosialnya, apa konteks ekologisnya begitu. Kemudian stakeholders engagement. Karena menggunakan bahasa kita gitu ya. Kitanya bukan kita secara sosial saja, tapi kita juga karena kolaborasinya regeneratif, berarti kolaborasinya stakeholder engagement-nya juga. Karena orang selalu memetakan itu stakeholder engagement itu terpatoknya kepada sosial ya. Tapi kalau regeneratif, stakeholder engagement itu terpatok juga masukan alam di situ dan non-human semua di situ, bukan hanya alam saja, tapi non-humans, dimensi non-humans-nya masuk gitu dalam stakeholder engagement-nya, karena terrepresentasikan kebutuhannya apa begitu, kebutuhan binatang apa, kebutuhan dalam konteksnya ya, ada kebutuhannya masing-masingnya terdeteksi gitu, dan kita selaku desainer, selaku inovator itu berusaha membalance kebutuhannya yang ada dari stakeholders-nya. Karena stakeholders-nya
termasuk juga non-human dimension itu tadi ya. Nah, kemudian ya emotional intelligence, bukan hanya itu tadi, kalau karena wisdom yang dihasilkan dari suatu desain atau inovasi ya dilandasi juga dengan emotional intelligence, artinya bukan hanya rasional saja ya, karena juga kesadaran self others awareness, saya mendesain suatu tapi ini juga ada others di sini gitu, others-nya, ada sosialnya, others ekologisnya ada di situ begitu. Nah, ini tentu saja yang values being-nya compassion itu tadi ya, yang di kiri. Kemudian proactive global sensitivity, yaitu karena yang dilakukan di konteks apapun, entah itu di kampung, entah di kota, entah di rumah tangga, selalu karena regenerative framework selalu bisa mengkaitkan antara konteks lokal dengan global gitu. Jadi ada sensitivitas lokal di situ. Ya, yang lainnya lagi spiritual intelligence ya. Intelijensi secara spiritual gitu. Nah, karena ya itu jadinya si desainnya dan solusinya karena dilandaskan oleh impact driven design ya tadi, kan regeneratif itu yang di atas itu impact driven design, maka suatu desain, suatu solusi harus ada suatu purpose, suatu tujuan, suatu misi. Misinya apa begitu ya? Grand challenges-nya apa nih yang berusaha untuk dikonstruk gitu dari suatu inovasi atau desain itu. Nah, terus kemudian values-nya untuk spiritual intelligence, oneness with all that is, kesatuan, bahasa kita itu diri kita, bahasa kami itu tadi ya. Nah, contemplative practices ya tadi yang sudah dibahas itu tadi. Contemplative practices itu jadi ecological reflexivity yang terus-menerus begitu. Nah, ini apabila kita ya apa melakukannya, maka aksinya ya, aksi inovatif dan kolaboratif itu sangat powerful gitu, dan dalam menohok yang grand challenges yang tadi kita sebutkan di awal begitu. Nah, begitu. Nah, ini kutipan dari Peter Seeger ya. Ya ini kalau nggak bisa di reduce, repair, rebuild, refurbish, refinish, resold, recycle, composted. Dari kerangka regeneratif berarti harus dibatasi, harus didesain ulang, atau bahkan dihilangkan dari proses produksi. Begitu, karena ini desain atau solusi yang juga harus memiliki nilai berkeadilan, ya, planetary justice secara keseluruhan begitu. Begitu kira-kira. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ngobrol atau ada pertanyaan, silahkan. Ini belum ada yang menuliskan di chat. Mau buka mic juga silahkan. Nih, saya balikin dulu kepada tuan rumah nih, Bu Mei. Silahkan, kita pasti diskusi. Terima kasih banyak Ibu Yulia. Aduh, sungguh mencerahkan di siang hari yang ceria ini. Mungkin saya minta maaf nih Bu Yulia, tadi kan belum membacakan CV ya, jadi saya minta waktu untuk membacakan CV-nya yang sudah ditemukan gitu. Jadi untuk teman-teman dan mahasiswa di kuliah antropologi desain, meskipun terlambat tapi tidak apa-apa ya, tadi udah mendengar materinya, sekarang kita berkenalan dengan Ibu Yulianya. Ibu Yulia Sugandi ini memiliki gelar PhD dalam bidang antropologi dan sosiologi di Institute of Ethnology, University of Münster, Germany ya. Ibu Yulia adalah seorang pendidik dan peneliti independen yang minat utamanya mendukung perubahan sosial organik dan keadilan sosial ekologis. Memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman kerja langsung program pembangunan melalui pekerjaan sebagai direktur, koordinator, konsultan, dan anggota dewan dari berbagai proyek, dan menggabungkan ini dengan pengajaran dan penelitian kesetaraan sosial dan pembangunan inklusif, perdamaian positif, dan ekologi manusia. Ibu Yulia pernah mengajar di etnoekologi, etnopembangunan, ekofeminisme, dan inklusi sosial di studi pedesaan, program doktor Fakultas Ekologi Manusia IPB. Beliau juga menjadi Head of Solution Mapping dari tim UNDP Accelerator Lab Indonesia. Demikian, semoga betul adanya ya Ibu Yulia. Terima kasih sekali sudah memberikan materinya pada hari ini. Nah, tadi mungkin kalau saya boleh sambil ini aja ya, sambil kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh
boleh chat, boleh langsung buka mic juga, karena di sini ternyata hampir kalau saya lihat ya mayoritas banyak mahasiswa ya, mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 desain juga cukup banyak ternyata yang hadir bersama kita gitu siang hari ini. Jadi silahkan kalau misalnya mau bertanya, mau mengomentari, atau misalnya Bu Yulia saya tuh nggak ngerti sebenarnya tadi tuh gitu ya, apa misalnya bagian mana, bagian epistemic humility boleh nggak diceritain lagi, nah itu juga boleh gitu ya, mumpung ada di sini Bu Yulia, jadi marilah kita mencuri ilmu gitu sebanyak-banyaknya. Nah tadi banyak sekali ya mencuri ya, kita mencuri ilmu izin. Sebetulnya banyak sekali poin-poinnya ya, menarik sekali, dan juga mungkin menjadi perenungan sepertinya bagi teman-teman kita yang ada di sini hari ini gitu. Mungkin sekarang belum bertanya karena sedang memproses gitu ya. Jadi berangkatnya tadi dari sebuah gambaran yang sangat besar sebetulnya. Sebelum tadi kuncinya banyak why ya, pokoknya harus why gitu. Nah, kita dibawa dulu sebetulnya tadi adalah why-nya, kenapa kita harus berpikir regeneratif gitu pada akhirnya. Meskipun sebenarnya keilmuan kita desain ya, kalau desain itu kalau dulu sederhananya adalah problem solving gitu, dan problem itu dulu mungkin belum kompleks ya, belum sekompleks saat ini, belum sekompleks kondisi yang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Yulia gitu, bahwa sudah lebih dari permasalahan lingkungan, sudah lebih dari permasalahan antar manusia, tetapi saling saling berkelindan gitu ya, saling jelimet satu sama lain yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Secara sederhana ini hanya masalahnya human, hanya masalahnya manusia, ini hanya masalah lingkungan hidup, ini hanya masalah misalnya planet gitu, enggak gitu. Sekarang itu semuanya sudah sangat kompleks, sudah saling mempengaruhi gitu, di mana ketika kita, kalau desainer itu biasanya ceritanya memberikan solusi gitu ya, kadang-kadang solusi yang kita berikan pun justru menjadi permasalahan baru gitu, permasalahan baru bagi aspek yang lain gitu ya, sehingga nanti muncul lagi tantangannya. Yang tadinya solusi ternyata jadi permasalahan. Kemudian kita menyelesaikan permasalahan ini lagi, bisa jadi solusi yang kita tawarkan jadi masalah lagi gitu ya untuk aspek yang lain. Oleh karena itu memang tantangannya luar biasa gitu ya, tadi disampaikan Ibu Yulia di awal, dan bagaimana kemudian mulai dari cara berpikir gitu ya, bagaimana kita berpikir nih untuk memahami sebetulnya permasalahan itu apa gitu ya, karena kalau misalnya kita hanya duduk di kursi masing-masing, kebetulan lagi pandemi jadi susah untuk diskusi gitu ya, jadi mungkin merenung itu benar-benar sendiri gitu kalau sekarang, jadi di balik komputer masing-masing kita hanya merenungi masalah apa, karena Mbak Yulia kalau di kuliah kita di desain produk ini nomor satu harus cari masalah dulu sisanya, jadi masalahnya apa, baru nanti kamu bisa mensimulasikan solusinya apa gitu kan. Jadi kita praktek memberikan solusi. Nah, mencari masalah ini ternyata jadi masalah juga gitu. Kenapa? Karena tadi gitu ya, ketika lingkungan kita hanya dibatasi sangat sempit gitu ya, lingkungannya di rumah aja, atau misalnya antara kosan dan kampus gitu, mungkin permasalahan yang kita lihat pun jadi tidak bisa terlalu luas gitu ya, cara pandangnya, kacamatanya gitu. Tetapi ternyata semua itu ada caranya gitu ya. Kalau misalnya kita mau tadi mencari masalah itu, jadi mau melihat masalah nih, mengidentifikasikan masalah, salah satunya melalui proses immersion gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan gitu bahwa ini prosesnya harus secara sadar gitu ya. Secara sadar kita memahami permasalahan, secara sadar juga kita memikirkan kemudian solusi apa yang tepat, solusi apa yang bisa kita tujukan untuk permasalahan-permasalahan itu. Jadi kalau dulu bandingkan mungkin ya, kalau saya gitu, mungkin di eranya saya itu permasalahan masih bisa lebih sederhana gitu, sehingga untuk memahami, untuk mencari solusi itu kadang-kadang bisa setengah wangsit gitu, setengah logis, setengah wangsit gitu. Jadi si proses kreatifnya ini rada-rada nunggu wangsit juga gitu ya. Sementara kalau sekarang mungkin tidak bisa lagi seperti itu gitu ya, dengan kita memahami gitu ya permasalahan atau kondisi di luar sana, kondisi sosial, ekologis yang memang kompleks, dan ternyata semua orang sudah tahu gitu ya, oh iya sih memang itu masalah. Tapi mungkin banyak juga yang berpikir, ya sih itu kan masalah lingkungan hidup ya, kayaknya urusannya menteri deh, atau urusannya presiden deh, atau urusannya siapa. Enggak gitu ya. Tetapi tadi sudah kita lihat juga bahwa dari hal terkecil sekalipun gitu ya, kita membuat solusi, desain produk, arsitektur, lingkungan, urban, dan seterusnya, itu semuanya berhubungan gitu. Sehingga nanti mau nggak mau kita pun harus bisa menarik gitu ya, dari yang lingkupnya sangat kecil,
menarik lagi nih ke lingkup yang lebih besar, lingkup sistemnya. Apakah kita misalnya akan memberikan kontribusi yang positif atau kita justru akan menambah dampak-dampak negatif nih di langkah-langkah selanjutnya gitu. Nah, itu tidak bisa menunggu wangsit gitu ya. Jadi harus memang secara sadar memikirkan, secara sadar belajar gitu, mempelajari kembali, mempelajari dari lingkungan, dari sesama manusia gitu ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Yulia, mendengarkan dengan seksama. Nah, itu menjadi penting. Itu menjadi apa ya? Menjadi tools utama kita sebetulnya. Peran kreativitas mungkin ya, kalau saya lihat mungkin nanti bolehlah diskusi sama Mbak Yulia gitu ya, takutnya salah juga. Peran kreativitas itu penting gitu ya sebagai membuka jalur-jalur pemikiran gitu, membuka berbagai kemungkinan. Tadi ada imajinatif, itu tetap diperlukan sebetulnya, imajinasi itu tetap sangat diperlukan untuk bisa kemudian kita memahami, bukan hanya yang kita lihat oleh mata kepala kita sendiri gitu ya, tetapi juga memahami oleh apa yang terjadi, memahami apa yang terjadi di lingkup yang lebih luas, lingkungan yang di luar dari pandangan mata kita gitu ya, jarak pandang kita. Itu memerlukan imajinasi, bagaimana nih kita bisa mengaitkan pengalaman-pengalaman pribadi kita kemudian dengan kondisi yang mungkin hanya kita lihat di berita gitu ya, di berita TV gitu, bahwa oh di luar sana ada banjir, di luar sana misalnya ada longsor, tapi kok di Bandung sih baik-baik aja gitu ya, kalau hujan misalnya di rumah saya adem ayem aja gitu. Itu bukan berarti kita ada di dimensi yang berbeda, enggak gitu ya. Mungkin di satu sisi kita mempengaruhi, tetapi untuk bisa memikirkan itu kita harus mindful gitu, kita harus mempertanyakan kembali pada diri kita gitu ya, dan juga mempertanyakan mungkin boleh juga ya sama orang lain gitu ya, bahwa ngobrol tadi ya, active listening gitu, mendengarkan kembali dari orang tua, dari orang calon user misalnya kalau kita sedang mendesain sebuah objek, bukan hanya mendengar apa yang ingin kita dengarkan begitu, tetapi kita juga mendengar apa yang ingin mereka sampaikan. Bukan sekedar saya punya pertanyaan saya harus dijawab selesai, enggak gitu ya, tapi kita membuka tadi ya fleksibilitas kita untuk mendengar gitu ya, untuk bisa selalu membuka ruang, menyisakan ruang-ruang gitu ya, space untuk ada bisa deh nanti ada perubahan, ada adaptasi gitu yang bisa dilakukan di space-space itu sehingga kita fleksibel gitu akhirnya. Tadi banyak sekali deh Mbak Yulia, saya semoga nanti bisa ada pertanyaan ya supaya bisa membahas tadi apa yang mungkin hal-hal menarik bagi teman-teman dan para mahasiswa yang ada di sini siang hari ini begitu. Silahkan. Pertanyaan bisa buka mic atau di chat, silahkan. Silahkan nih, siapa yang mau bertanya? Atau berarti kalau tidak ada pertanyaan cukup jelas ya? Mungkin ya. Dari Pak Panda mungkin mau mengomentari dulu atau? Nah ini ada nih. Nah. Oh iya betul sekali. Oke, saya coba bacakan ya. Ini dari Abdurrahman Ayasi, mahasiswa S2 ya, Ayas ya. Izin bertanya kepada Ibu Yulia, mungkin lebih spesifik ketika turun ke masyarakat mencari data primer terkait permasalahan yang ada, bagaimana cara Ibu Yulia agar masyarakat tidak terjebak pada embel-embel UN yang Ibu bawa sehingga mempengaruhi respon masyarakat kepada Ibu, dan bagaimana cara agar kita tidak terjebak superiority kompleks ketika terjun di masyarakat. Menarik. Mangga Ibu Yulia. Ya, kita sadar bahwa masing-masing kita itu kan sebetulnya identitas itu kan tadi ya multiple ya, jadi multiple realities dan multiple identities juga gitu. Saya adalah A, B, C, D gitu, jadi bukan cuma pekerjaannya saja, tapi saya itu saya perempuan, saya seorang single mom, saya seorang ini. Jadi itu kan identitas itu kan multiple layers ya. Identitas itu begitu. Jadi kita sadar bahwa kita ada identitas yang berlapis begitu. Terus kemudian saya sadar bahwa ketika kita mau mendengarkan, berarti yang pertama tadi unlearning dulu kan ya. Unlearningnya berarti diturunkan dulu gitu. Bukan berarti tadi yang disebutkan di awal itu kan ada empty gitu, bagus itu berarti unlearning dulu gitu, bahwa saya ada asumsi tadi, kesadaran bahwa ketika saya masuk dalam konteks saya sudah punya asumsi ini, asumsi biasa saya sebagai seorang ya staff, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ABCD, itu ada asumsinya, itu yang pertama. Jadi itu kesadaran akan diri dulu ya sebelumnya. Dan kemudian apa yang saya bawakan itu juga
akan menampilkan satu image atau tertentu kan gitu, perspektif, karena itu tadi multiple perspektif tadi kan. Jadi ketika satu itu perspektifnya akan menimbulkan perspektif yang lain gitu. Jadi ketika taruhlah saya pakai jas, saya pakai batik, saya pakai ABCD, itu perspektifnya juga kita aware, bukan berarti kita mengikuti arus utama ya, bukan, tapi kita sadar bahwa apapun yang kita bawa dengan kedirian kita, status kita, pembawaan, penampilan kita, itu kan akan menimbulkan juga lahirnya perspektif-perspektif lain, and we are aware of that gitu. Terus kemudian bahwasanya dalam suatu identitas tertentu itu pun dan termasuk juga yang melekat di dalamnya identitas yang secara fisik atau non fisik itu juga ada relasi kuasa di dalamnya begitu kan. Jadi selalu ada menimbulkan relasi kuasa kan. Jadi aware of relasi kuasa itu begitu. Jadi kalau misalnya nanti biasanya kalau misal turun ke lapangan ya, terus kemudian saya memperkenalkan, wah saya memperkenalkan nama saya adalah disebutkan gelar akademiknya, saya kerja ini. Jadi itu kan akan mempengaruhi juga pola relasi ya, pola relasi dan perspektif yang dihasilkan gitu. Apakah saya ingin selaku biasa saja dan ingin mendengar secara mendalam, memahami konteks secara mendalam, ya berarti unsur-unsur nilai ya universal yang value-nya itu ya yang ditekankan gitu. Saya selaku Yulia saja, individu pribadi yang ya biasa saja, ya tidak dengan aware gitu, bahwa itu akan menimbulkan tadi tepat ya superiority complex ya, bahkan superiority complex di kitanya selalu ada superiority, tapi di pihak yang lain berarti ada inferiority begitu kan ya. Jadi bagaimana menampilkan diri dan bagaimana menampilkan diri secara lisan, bagaimana menampilkan diri secara pembawaan, itu pun saya sadar bahwa itu akan ada di perspektif kuasa di dalamnya begitu gitu. Jadi biasanya kalau dalam immersion itu ya harus ya sederhana ya, melebur itu ya. Nggak tahu kalau misalnya dalam pelatihan ini, pelatihan immersion gitu, pelatihan immersion yang dilakukan dengan lembaga administrasi negara untuk para pejabat eselon gitu ya. Itu kan ada kita buat tatanannya, juklaknya lah taruhnya begitu. Misalnya siapapun yang melakukan immersion tidak boleh didampingi oleh ajudan, misal seperti itu ya. Siapapun yang melakukan immersion harap sadar, karena sadar bahwa itu akan menimbulkan tadi ya relasi kuasa, dan itu akan membuat apakah dengan kita berpenampilan kita menampilkan kita secara oral, secara ini itu akan membuat orang terbuka atau tidak gitu kan. Itu jadi misal dalam penelitian pun ada yang disebut dengan wawancara atau dengan percakapan gitu. Mana sih yang lebih bisa membuka orang? Kalau misalnya saya ajak orang, yuk saya ingin mewawancara, saya taruh gitu ya rekaman. Maaf ya, saya rekam. Apakah orang akan merasa rileks dan mau terbuka gitu, bilang ya itu konteks sosialnya seperti apa begitu. Ataukah kita yuk kita ngobrol yuk begitu. Kita ngobrol itu kan lain juga ya, karena orang merasa rileks, bagaimana menimbulkan keterbukaan untuk merasa hal yang konteks equity itu kena begitu. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan konteks yang nyaman sehingga equity itu ada begitu, sehingga orang juga bisa sharing ya lebih lanjut tentang apa yang terjadi dalam konteks sosialnya begitu. Gitu mungkin yang bisa disampaikan ya. Ada lagi silahkan. Jadi tidak ini ya sadar gitu dengan konteks kediriannya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Selanjutnya silahkan. Malu-malu nih kayaknya. Boleh juga buka mic kali ya. Ya. Dalam chatting, buka mic juga boleh. Atau mungkin ada yang perlu diprotes dari paparan tadi juga boleh loh. Ada yang perlu dikritisi, perlu diprotes, silahkan. Atau mempunyai opini yang berbeda juga silahkan ya. Mungkin saya mau nanya Bu Yulia. Nggak apa-apa kan ya? Saya mau bertanya. Jadi kalau misalnya
selama ini gitu ya, kalau kita membuat definisi desain yang sebetulnya klasik gitu, definisi desain klasik kan sebetulnya tadi masuknya ke tadi ya modernity gitu yang memisahkan antara objek sama subjeknya gitu. Itu kan kalau dulu desainer itu adalah orang yang memberikan solusi gitu ya, orang yang memberikan solusi untuk user, untuk pengguna. Tetapi seiring dengan tadi gitu ya permasalahan yang semakin kompleks, kemudian perkembangan di dunia secara sosial dan budaya tentu saja gitu. Pada akhirnya kita sampai di titik itu tadi yang participatory design gitu, di mana desainer itu tidak lagi menjadi pihak yang memberikan solusi, tetapi pihak yang secara bersama-sama mungkin bersama-sama mendesain, bersama-sama mencari solusi gitu. Kemudian itu tadi ya sudah bukan expert ya, tetap mungkin ya ada expertise-nya di keterampilan tertentu, tetapi memiliki peran yang ternyata lebih daripada itu gitu. Kemudian kalau menurut Bu Yulia sendiri, apakah di masa mendatang bagaimana gitu ya posisi keilmuan yang memang sangat spesifik ini kemudian untuk masing-masing tentunya memiliki tantangan tersendiri lah ya, semakin kompleks permasalahan yang ada di dunia. Apakah nanti mereka akan bisa seberapa besar ya peran satu keilmuan gitu, kalau misalnya kita lihat sekarang kayaknya sudah susah gitu, ilmu tuh mau berdiri sendiri tetap harus ada tadi kolaborasi gitu ya, harus transdisiplin. Nah itu seperti apa sih kalau di masa mendatang tuh sepertinya gitu? Jadi co-creations of knowledge productions itu kan lebih penting ya. Gitu tadi juga inovasi dan kolaborasi kan menjadi kunci gitu, bukan hanya inovasi saja, tapi yang tadi sustainability mindset yang slide terakhir itu menunjukkan bahwa memang inovasi dan kolaborasi tidak bisa dilepaskan gitu. Kita berinovasi itu kita berinovasi, kita mendesain sesuatu as a designer, as an innovator itu ya. Tapi juga tidak bisa berdiri sendiri karena inovasi kita juga harus kolaboratif gitu. Artinya co-creations of knowledge itu tadi ya. Sama seperti misalnya expertise di bagian di bidangnya masing-masing, tapi karena ada epistemic humility itu tadi. Jadi suatu expert tertentu itu kan terbatas dengan kajian tertentu ya. Tapi dengan epistemic humility gitu, kerendahan hatian secara epistemologis itu mengharuskan kita juga ya secara epistemologis harus bisa berkolaborasi dengan kerangka lainnya begitu. Jadi itu tidak bisa tidak di masa yang akan datang itu sifatnya harus sudah lebih ini ya, harus lebih transdisiplin lagi begitu. Itu jadi suatu kebutuhan yang tidak bisa tidak gitu. Kalau misalnya suatu inovasi atau suatu desain, kalau memang desainnya mengarah untuk menyelesaikan suatu berkontribusi ada added value untuk grand challenges tadi ya kalau misalnya tidak desainnya ya skopnya tidak sampai yang mengarah ke grand challenges ya mungkin lebih kecil ya, tidak tahu, tapi terisolasi ya. Tapi di masa depan kan desain tidak terisolasi seperti itu, gitu. Dunia ini kan makin kompleks. Artinya ya itu co-creations of knowledge becoming more important. Bukan berarti menegasikan expertise ya. Saya tetap adalah seorang antropolog misalnya ya, dan rekan-rekan adalah tetap desainer. Tapi antropolog tidak bisa bekerja sendiri. Desainer tidak bisa bekerja sendiri, itu intinya gitu. Desainer tidak bisa bekerja sendiri lagi tanpa kolaborasi dengan konteks sosial, tanpa kolaborasi dengan konteks ekologis. Nah, bukan hanya sosial saja kan, bukan gitu. Partisipatifnya itu bukan partisipatif sosial. Kalau mau menjadi memang desainer yang regeneratif, jadi partisipasinya meliputi juga non human gitu, karena itu. Dan ini lebih sulit lagi, betul kata Bu Mei tadi, diperlukan daya imajinasi, betul. Karena apa? Karena kita harus juga mengimajinasikan, stretch our imagination, juga senses juga ya. Karena bukan hanya kalau misalnya partisipatory dengan orang, kita bisa dengarkan ya, gitu. Dengarkan dengan apa konteksnya, bagaimana begitu. Ini ada nilainya apa tidak, konstruksi nilainya gitu, bahan-bahan yang kita pakai itu sepertinya konteksnya apa. Tapi mendengarkan secara ekologis itu tidak kalah pentingnya begitu.
Jadi melihat konteks ekologis gitu. Dan itu kan butuh imajinasi yang luar biasa ya. Begitu stretching. Bahkan makanya Albert Einstein bilang kan itu imagination is more important than knowledge sebetulnya. Kan imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Begitu. Jadi kita harus bisa membawa apa ya, konteks dimensi non humannya itu tadi, karena apalagi ya tidak bisa berbicara, tidak bisa mengutarakan. Kalau sosial bisa diajak ngobrol. Kalau ekologis berarti kan dia butuh lagi ya, butuh lagi keterampilan yang lain, sensitivitas yang lain, begitu, imajinasi yang luas, begitu, sehingga kita bisa turut mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam proses desain kita. Begitu, Bu Mei. Nyambung sedikit mungkin ya, Bu Yulia. Tadi sensitivitas gitu. Kemudian tadi kan ada yang level-level apa ya, untuk sampai ke humility pada akhirnya gitu. Itu kan sebetulnya makin lama makin dalam gitu ya, apa pemahamannya. Nah, itu apakah itu sesuatu yang bisa kita pelajari gitu, atau memang harus gimana ya, apa untuk sampai ke level itu gitu? Salah satu skill yang dideteksi katanya, skill yang dideteksi yang sangat penting, the 21st century skills itu adalah deep listening dan empati. Jadi itu kan berarti suatu skill ya, itu bisa diasah ya, berarti bisa diasah. Nanti ini juga Eklab sendiri kan dengan teman-teman DLab udah kolaborasi, udah bikin kanvas ya. Ini mungkin bisa juga nanti, tapi ini rekan-rekan bisa mengikuti juga sesi terpisah tentang bagaimana mempraktekkan ini solution mapping kanvas yang tadi saya kasih teasernya ya di awal begitu. Itu bisa dipraktekkan dan bisa diasah sebetulnya begitu, karena dalam kanvas itu didesain ya bagaimana kita mungkin nanti ditambah lagi konteksnya, karena di desainnya kanvasnya bisa yang untuk mendeteksi solusinya terkait konteks sosial enggak. Nah, nanti ditarik kalau misalnya untuk yang regeneratif, berarti si solution mapping kanvasnya ditaruh sama elemen ekologis gitu. Jadi bukan kebutuhan sosial aja, tapi kebutuhan ekologisnya juga. Dan itu bisa dilatih gitu. Jadi itu bisa dilatih. Part of skills ya, bukan yang sudah bawaan gitu. Ya, kadang-kadang kalau misalnya orang di tahap empati gitu ya, atau misalnya orangnya bisa, itu kan nggak semua orang bisa hadir di lapangan terus langsung berempati gitu, karena ya adalah beberapa cerita yang memang kesulitan gitu untuk bisa memahami. Ya menurut saya sih ini semuanya sudah biasa kok gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya kita kan inginnya punya ya kemampuan ini sebagai seseorang dengan latar belakang keilmuan desain terutama gitu ya, di mana memang sudah nature-nya tuh biasa mencari solusi, intervensi gitu, sukanya kan kayak gitu. Nah, sementara untuk bisa intervensi dengan tepat, terus pada porsi yang cukup gitu, porsi yang tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, kan akan sangat perlu. Nah, kemampuan ini juga apa ya, kalau dari Bu Yulia sendiri mungkin dulu berapa tahun ya bisa sampai bisa sampai praktiknya tuh prakna tuh udah inilah lihai gitu. Ada part of satu yang tadi ya, yang apa yang coba kita lihat lagi sesi yang terakhir, slide yang terakhir ini ya, sebentar ya. Nah ini kan, ini sebetulnya kan yang inovasi dan kolaborasi ini yang terakhir ini kan bisa dilatih ya. Ini loh, dilatih gitu. Dan harusnya sih sudah ada dalam part of our learning curriculum, cuman sayangnya mungkin masih spoon fed sistem pembelajaran ya. Nah, jadi sistem pembelajarannya tidak bisa yang juga spoon fed, yang sistem pembelajaran yang harus bisa menyediakan enabling environment ya, ruang untuk terjadinya ini begitu, karena ini kan tata cara berpikir ya. Ekoliterasi itu kan tata cara berpikir ya, nanti bisa nanti ditambah. Terus kemudian sistem teori itu juga tata cara berpikir ya. Jadi bisa begitu, nanti ada sesinya tersendiri untuk sistem thinking. Ini kan bisa dilatih nih. Ekoliterasi, terus kemudian sistem teori gitu. Ini ya. Nah, terus kemudian
ininya, sensitivitasnya, oneness with all that is, bahwa kita juga bagian dari sistem gitu, merasa ketika kita bagian dari sistem bahwa apa yang kita lakukan itu juga berkontribusi dan berpengaruh terhadap sistem, dan itu kan harus dilatih gitu. Dilatih terus menerus gitu, dan ketika ini dilatih itu menjadi satu atribut ya, bukan lagi menjadi satu skill. Yang pertama itu satu skill. Jadi suatu skill yang bisa dilatih, itu taruhlah bisa latih misal dengan kanvas, bisa latih dengan workshop, bisa latih dengan kurikulum pembelajaran dan lain sebagainya, dilatih begitu. Tapi suatu keterampilan yang juga ketika misalnya baiklah autopilot gitu ya. Jadi menjadi suatu autopilot ketika melakukan suatu bukan menjadi suatu keterampilan, tetapi sudah menjadi atribut ya. Nah, bagaimana kita mentransformasikan dari yang keterampilan menjadi suatu atribut. Nah, itu. Nah, prosesnya tentu berbeda-beda kan dari satu orang dengan yang lain gitu. Kalau menjadi satu atribut ya, gitu. Karena itu atribut itu berbeda dengan skill gitu. Kan kalau skill nanti ada yang expert skill ini satu gitu. Tapi kalau atribut sudah lain lagi gitu. Jadi mungkin regenerative design misal, ada regenerative thinking. Tapi bagaimana yang regenerative thinking itu tadi bukan menjadi suatu keterampilan lagi, tapi menjadi suatu atribut dari seorang desainer. Nah itu itu kan prosesnya lebih dalam ya, karena sudah jadi atribut gitu. Nah itu prosesnya. Jadi itu mindful tadi yang Bu Mei bilang itu tadi, mindfulnya. Jadi ketika sudah jadi atribut, dia tidak ada ruang lagi sekat antara ketika saya menjadi desainer, ketika saya tidak menjadi desainer, itu menjadi dua sama adalah saya. Karena tadi identitas itu kan identitas saya adalah saya desainer, saya seorang ibu, saya orang ini. Tapi ketika disatukan itu kan bahasanya satu menjadi saya gitu. Nah, ketika menjadi satu bahasa itu berarti kan menjadi atribut ya. Begitu. Jadi mentransformasikan keterampilan ya dilatih gitu, dilatih. Sama seperti misalnya kalau dengan anak kecil gitu, ada kan punishment and reward ya. Supaya melatih dia misalnya kamu mesti mengerjakan PR, punishment and reward. Terus habit ya. Terus kita kan menciptakan suatu kebiasaan kan dari sistem punishment and reward itu untuk anak kecil gitu. Atau kita misalnya mengasah dengan kanvas, mengasah dengan workshop, mengasah dengan kurikulum. Itu kan ujung-ujungnya kita ingin menghasilkan satu pola kebiasaan, habitual action kan gitu. Nah, nanti ketika anak itu sudah terbiasa, dia kan nggak butuh lagi punishment and reward. Dia akan menjadi autopilot gitu kan. Dia akan menjadi atribut gitu. Saya nggak perlu lagi mamah untuk memberikan misalnya reward permen atau apa, punishment apa begitu. Tapi itu sudah menjadi bagian dari diri. Nah itu butuh ini ya proses gitu. Jadi claiming suatu skill menjadi atribut. Jadi pada awalnya mungkin regeneratif ini desain regeneratif ini bisa dilatih pada awalnya. Tapi setelah latihan ya diharapkan menjadi suatu atribut dari seorang desainer ya. Begitu kali dengan perumpamaan seperti itu. Kalau sudah menjadi habit dan ada autopilot gitu ya. Begitu Bu Mei. Terima kasih Ibu Yulia. Ini saya sebenarnya ingin dengar nih pendapat dari teman-teman dari program magister ya, karena cukup banyak. Ini saya jadi ingin tahu gimana mungkin responnya nih yang on cam nih Mas Theo nih. Silahkan coba boleh memberi komentar. Siapa tahu ada pertanyaan sebenarnya tadi, siapa tahu. Oke, terima kasih Mbak. Kalau hanya pertanyaan sih belum, tapi bukan sebenarnya apa semuanya saya pahami langsung gitu, tapi memang sedang proses mencerna sebenarnya tadi juga. Nah, cuman kalau respon saya sih sebenarnya lebih bicara soal yang tadi. Jadi kasarnya kita aku lebih fokusnya tadi malah di pertanyaan yang tadi Mbak Mei ya ke Bu Yulia, di mana kita sebagai desainer, sebagai problem solver akhirnya bisa berkolaborasi dan bisa melakukan empati. Karena empati itu adalah sebuah tuntutan kita sebagai
desainer atau sebagai pekerja yang memang berurusan langsung dengan lingkungan sekitar untuk apa ya untuk bisa menghasilkan output atau solusi-solusi yang baik sehingga memang empati adalah sesuatu hal yang harus kita miliki sebenarnya gitu dan harus kita asah gitu sih. Overall sih dari materi-materi yang disampaikan sangat menarik ya. Terima kasih Bu, dan di sini juga saya tadi juga udah screenshot untuk mencerna kembali setelah ini gitu. Terima kasih Bu. Nanti makasih. Tapi saya harap jangan sampai cuma menarik aja ya, tapi mudah-mudahan bisa diaplikasikan gitu ya. Betul. Nah, itu yang penting. Nanti bahan-bahan ininya nanti dibagikan juga sama rekan-rekan. Oh iya. Jadi biar bisa nanti dibuka-buka. Karena membuat output yang solutif itu memang challenge, tapi membuat output yang solutif dan juga bisa memiliki tanggung jawab akan sekitar juga itu tentu hal yang memang menarik untuk terus dilakukan dan diperhatiin sih. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Theo. Ya tadi sebentar ya. Oke. Ya bukan itu tadi ya, Mbak. Maksudnya kayaknya bukan hanya berhenti sampai di menarik, tetapi bagaimana kemudian menjadikan ini jadi bagian dari mindset kita gitu ya. Itu sebenarnya tantangan yang luar biasa sih kalau menurut saya, apalagi di bidang pendidikan gitu ya. Pendidikan itu mungkin sudah ada nih kita nyebutnya learning outcome kan ya, learning outcome yang harus dicapai oleh para lulusan gitu. Nah, kemudian untuk bisa menjadikan learning outcome itu ya salah satu atribut itu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nih serangkaian pendidikan, serangkaian mata kuliah dan seterusnya, sehingga kita oh iya juga ya, itu akhirnya nempel gitu dan menjadi prinsip-prinsip yang selalu, kalau dulu mungkin ini masih banyak sih ya sampai sekarang pun pengalaman saya. Jadi dalam proses mendesain itu saya mau menerapkan prinsip misalnya circular economy gitu atau circular design. Mungkin itu udah bukan lagi menjadi sesuatu yang nggak usah disebut lagi, itu udah harus gitu ya, kayaknya udah yang itu sudah menjadi satu requirement yang harus dicapai di desain yang nanti kita hasilkan gitu, bukan lagi untuk menyebut dari awal saya mau menerapkan desain eco desain apa gitu ya atau circular apa lagi, tetapi dalam mendesain apapun konteksnya misalnya untuk penyandang disabilitas, karena cukup banyak juga ya riset teman-teman yang mengambil topik tentang kebutuhan disabilitas gitu ya, misalnya merancang desain misalnya motor atau kursi roda atau sarana-sarana lainnya. Yang mendesain itu pun bukan hanya aspek sosialnya yang kita pahami, tetapi juga sudah otomatis kita memikirkan gitu ya aspek ekologisnya apa, dampaknya secara ekologis itu bagaimana, selama ini apa yang mungkin sudah harmful misalnya untuk aspek ekologisnya yang kita tidak perhatikan misalnya, dari hal-hal itu sepertinya memang sudah harus sudah harus jadi bagian aja gitu ya dari proses-proses itu. Sepertinya begitu. Satu lagi, gimana? Jadi ditarik tadi yang Bu Mei bilang, karena tadi paparannya banyak why. Jadi desainnya jangan terpatok kepada how ya. Jadi why, berapa, mengapa. Pertanyaan yang mengapa, jadi selalu dikaitkan dengan konteks yang lebih luas begitu. Jadi interconnectedness-nya terbaca ya, gitu. Gimana Bu Mei? Waktunya masih 5 menit lagi nih. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Ini cukup jelas ini. Jelas nih Daya. Jelas sih, kalau saya sih jelas ya. Menarik sekali. Banyak banget nih tadi yang kita harus dalami sebenarnya. Banyak PR. ini Mbak Ajeng minta tolong taruh di ini ya, di chat ya. Kita taruh di chat, kita bikin mural nih. Jadi nanti misalnya sesudah ini sesi pun kalau misalnya ada pertanyaan, terus kemudian juga ada yang ingin dipelajari lebih lanjut, silahkan ya. Kita udah bikin mural. Udah terbiasa isi mural kan ya. Jadi ini muralnya nanti akan terbuka, nanti rekan-rekan buka aja dulu, klik. Kalau misalnya nggak sempat sekarang, nanti sudah sesi ini mau ditulis, silahkan. Begitu.
Ya nanti kan mungkin nanti sesudah sesi ini terus baru terbayang, oh iya harusnya tadi harus nanya ini, pengen Seringnya nanya begitu ini. ya ya. Biasanya begitu. Kan tadi juga bilang ya, itu Mas Theo bilang kan harus mengendap dulu kan gitu ya. Nggak bisa, mungkin kan harus ada proses ini kognitifnya, ada proses kognisinya, pemahamannya, apalagi sesuatu yang baru gitu ya, harus dicerna dulu. Mungkin nanti bisa ini apa? Bisa diisi sesudah sesi ini. Nanti sekalian juga dikirim bahannya, mungkin nanti dibuka lagi bahannya gitu. Mungkin dari bahan juga muncul pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin dieksplorasi lebih begitu. Nah, silahkan gitu ya. Jadi sesudah sesi dilanjut nggak apa-apa. Ini muralnya akan terbuka begitu. Gitu Bu Meng. Iya nih. Oke, sepertinya waktunya juga sudah mau habis nih. Tapi tadi sudah diberi link mural ya, jadi silahkan tolong diisi muralnya. Tadi itu ada, sorry ketutup. Ada apa ya? Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Kemudian apa yang sebetulnya pengen nih diperdalam lagi, karena tadi banyak sekali nih pancingan-pancingan yang sudah kita dapatkan hari ini gitu ya. Kayaknya itu kalau diurai bisa jadi 1 semester Bu Yulia mungkin bersedia diurai jadi mata kuliah. Ya, tapi banyak sekali gitu. Dan ya harapannya mungkin hari ini kita bisa itu tadi ya sudah terpantik sebetulnya gitu hal-hal apa saja yang kalau misalnya tadi saya yakin banyak istilah-istilah yang baru gitu ya untuk teman-teman di kelas antropologi desain nih anak mahasiswa desain produk, pasti banyak hal-hal yang baru, term-term yang baru. Nah, itu tolong dicatat sebetulnya, kita catat terus selalu kalau misalnya mau tahu nanti Bu Yulia akan share ya materinya juga. Oh iya. Ada materinya, kemudian nanti akan bisa dirujuk ke mana-mana itu juga bisa. Cuman memang harus mau ya merujuk sendiri. Maksudnya kuliah di kelas itu menyenangkan karena kita diem ya. Karena kita wow enak banget nih banyak ilmu hanya dengan duduk manis gitu. Tapi kan ilmu bisa juga dan harus bisa dicari sendiri gitu nantinya untuk itu saja mencari materinya tentu saja. Host sudah ada alamat email kan? Alamat email peserta sudah ada ya? Sudah. Alamat email yang digunakan untuk mendaftarkan kemarin itu nanti kita akan kirim ke situ nanti. Materinya. Betul. Iya. Dengan senang hati. Dan materi dan juga link mural lagi. Silahkan. Link mural. Oh ya betul. Dan nanti recordingnya kalau sudah selesai kita akan upload juga di YouTube ya, YouTube-nya Desain Etnografi Lab channel. Ini dari Antropologi Unair. Wah, selamat siang Mas Rizal. Jadi mungkin ini makasih banyak ya, sama-sama. Mungkin bisa memantik diskusi lebih luas ya tentang regeneratif design gitu. Ini kan teaser ya. Teaser. Kalau dikembangkan bisa 1 semester nih Pak Prananda nih. Ya Mbak, mantap. Dikembangkan lebih detail lagi regeneratif design gitu. Baik, terima kasih sekali. Oke, sekarang sudah jam 15 tepat. Mungkin saya tutup aja ya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Yulia. Akhirnya itu salah satu keinginan saya mengundang Ibu Yulia ke kuliah antropologi desain. Dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semua dari mana-mana ya. Ini sayangnya hari ini sayang sekali kita kuotanya 100 partisipan. Jadi tadi kalau misalnya nggak dibatasi 100 itu sepertinya udah 1000 mungkin. Nggak deh, tapi banyak. Maksudnya banyak sih sebenarnya. Begitu. Jadi terima kasih lagi untuk yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih Mas Ajit dan juga Mbak Ajeng yang dari UNDP Accelerator Lab. Pak Panda mungkin mau ada yang disampaikan sepatah dua patah kata. Patah. Tapi itu tadi ini sih sedikit mungkin tentang yang keputusan itu ya, Mbak ya. Ini mungkin juga harus jadi perenungan, mumpung ini semuanya ada yang dari S2 juga ya. Ada yang ikut juga di S2, ikut sini juga gitu. Nah ini sempat dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Dan kita harus sadar itu perihal bahwa ini tuh penting sekali ya desain, meskipun mungkin keputusannya levelnya kecil ya, sekedar menarik garis, sekedar memilih material, tapi itu adalah keputusan-keputusan yang tentunya ketika desain itu jadi akan dampaknya luar biasa besar gitu. Jadi
coba sedikit mindful terhadap keputusan kita ini seperti apa. Nah, ini tadi Mbak Yulia udah penting sekali ya. Terima kasih Mbak Yulia udah membukakan juga pikiran kita semua. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Baik kalau begitu. Oh iya, terima kasih. Ini fotonya Ibu Nedina sepertinya ya, Bu Nedina ya? 132. Betul. Oh betul ya. Ya. Iya betul. Ya, Ibu Nedina. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Saya akhiri kuliahnya. Selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih Mbak Yulia. Sama-sama. Nuhun Mbak selalu. Sehat-sehat. Jadi berikutnya langsung bikin langsung berikutnya. Jadi berikutnya kita apa ini? Berikutnya topiknya langsung dipilih. Iya. Bagus lah kalau begitu. Dijabarkan lebih lanjut, asik ya kayaknya. Iya betul nih, karena prosesnya panjang ya sebetulnya. Ya. Jadi kalau mau bisa dipecah-pecah tuh. Betul. Bisa dipecah-pecah. Yang related sama desain. Ini apa? Teaser dulu. Teaser. Ya. Teaser regeneratif design. Bisa satu apa judul besar, nanti kan dipecah lagi jadi judul kecil gitu. Bisa jadi satu semester sendiri atau mungkin summer school for regenerative design. Oh iya benar. Nah, langsung dapatkan satu program baru. Oh benar juga judul program tuh. Terus nanti yang ikutnya berbagai kampus. Summer school for regenerative design, asik juga tuh. Ntar ada ini juga narsum dari ahli ekologi. Iya, jadi lebih betul-betul praktek transdisiplinnya kena gitu kan. Jadi bagaimana cara mendengarkan secara ekologis, kalau secara sosial kan sudah ada ya, tapi mendengarkan secara ekologis itu seperti apa sih gitu. In terms of imagination, ya, tapi pasti ada tekniknya juga mendengarkan secara ekologis gitu. Jadi digabung dua-duanya gitu. Wah, asik itu. Karena regenerative design kan immersion-nya bukan immersion sosial aja, tapi kan di ekologis juga tuh. Bisa topik besar sendiri itu. Berarti jadi kayak filosofinya ya, kalau ekologis tuh ke arah filosofi ekologisnya gitu, bukan ya biologi juga bisa sih. Gitu. Semua disiplin ada di situ ya. Sebenarnya ngomongin ekologi mah. Betul. Oh, di situ. Di situ. Iya, jadi judul besar sendiri itu. Banget nih. Asik. Yang nyisa di sini kayaknya yang meninggalkan laptopnya nih. Ini kerjaannya Bu Mei, Mbak, ninggalin dulu. Saya tungguin sampai lama gitu. Kalau masih nyisa nih biasanya tersangka. Ya ampun, kasihan amat. Nuhun pisan. Iya, nuhun pisan Mbak Yulia. Nanti kapan-kapan ini lagi ya, touchdown untuk yang conversation dan lain sebagainya. Saya mau ngerjain PR dulu. Oh iya. Lagi cuti kan Mbak sekarang? Besok. Digeser. Oh, besok. Jadi Kamis. Kamis Jumat. Biar panjang atunya Kamis Jumat Sabtu Minggu. Enggak, cuma Kamis doang. Hah? Kirain 2 hari. Kumaha kagok Jumatna. Iya, Senin sama Kamis. Oh, Senin sama Kamis. Oh, gitu. Kemarin ya. Belang beton. Ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Agak-agak ngarenghap. In between ya. Kayak tuh berarti ya ini. Ya, atur nuhunnya. Boleh ya, silakan. Siapa nungguin sampai habis. Ya udah. Oke, siap-siap. Dah. Yuk.